Di record, silakan. Udah malam dulu. Oke, live Pakpahan belum masuk ya, karena ini kan kita mau buka acara dengan doa nanti. Live Pakpahan belum masuk. Sebentar, saya tanya dulu ya, saya cek. Ya. Takutnya jaringannya terganggu. Nah, jaringannya lemah sekali katanya. Amang Harisan itu mic-nya belum dibuka. Ya, Amang. Ya. Jaringannya Mang Pakpahan lagi lemah sekali katanya. Ya mungkin kita bisa ganti dulu untuk ini. Untuk yang buka dalam doa. Baik, yang buka dalam doa. Baik, layak Pakpahan bilang di 7.30 di 10 menit lagi dia usahakan masuk. Dia akan masuk tepat di 7.30. Baik. Horas di Tasalutna. Horas. Dua-jua. Terima kasih untuk Akadongan, rekan-rekan, Amang, Tulang, Bapak Tua, Bapak Uda, Amang Buru, Nambur, dan tulang siapapun yang udah hadir di room ini. Kali ini kita dari Batak Diaspora Marnonang, Basonang, kita mau coba buat satu model diskusi yang baru, yang kalau selama ini kan yang berdiskusi itu yang Marnonang senior-senior kita, ya kan, bos-bosnya, para ahli-ahlinya. Nah, kali ini kesempatan lah buat Akadaposo yang Marnonang kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau bicara soal adat Batak, bagaimana kita bisa semakin cinta, semakin suka, dan semakin menikmati menjadi orang Batak. Jadi kalau aku selalu bilang itu menjadi Batak itu anugerah, gitu ya. Jadi bagaimana kita anak-anak muda, anak Poso bisa merasakan menjadi Batak itu adalah anugerah, bukan lagi ribet, bukan lagi kampungan, atau bukan lagi kuno dan segala macamnya. Nah, malam ini kita mau angkat satu tema yang menjadi dasar untuk bagaimana kita bisa memaknai diri menjadi orang Batak. Nah, nanti sebelum kita mulai, kita akan membuka dalam doa sambil menunggu layak Pakpahan untuk masuk ke dalam ruangan Zoom meeting ini. Baik, jadi di sini ada saya, Tulus Sasdungan Pardosi, yang akan memandu bersama-sama dengan Lai Pendeta Jody Pakpahan dan juga Lai Harisan Boni Nainggolan. Nah, jadi kami bertiga ini nanti bukan narasumber, karena kami pun bukan ahli di sini, kami pun masih belajar, begitu kan? Bukan juga pemapar, tapi kami hanya ingin menjadi rekan diskusi. Jadi kami sebagai moderator untuk nanti memandu dan membawa bagaimana alur diskusi ini berjalan. Jadi kalau mengenai tanya jawab, mengenai pemikiran, kita serahkan kepada teman-teman semua atau rekan-rekan untuk saling berbagi pendapat atau argumentasinya. Di sini nggak ada salah benar. Jadi, dan nggak ada pertanyaan yang, aduh, aku nanti mau nanya ini kok kayak bodoh kali ya, kayak nggak ngerti ya. Nggak ada itu di sini. Karena sama-sama nggak tahu ya kita di sini kan, sama-sama belajar. Atau nggak ada juga yang ngerasa lebih jago di sini. Jadi kita mau sama-sama belajar bersama untuk mencintai adat Batak ini. Nah, ini kulihat Pendeta Jody Pakpahan sudah masuk dalam room. Kita bisa mulai buka acara ini dengan doa. Aku serahkan waktu kepada Lai Pakpahan. Silakan, Lai. Oke. Terima kasih, Lai. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menggerakkan hati dan pikiran kami
untuk bersama-sama dengan teman-teman kami Naposo yang ada di seluruh dunia ini, berbangsa Batak, kami berjumpa di Zoom ini Tuhan dalam keadaan sehat dan juga hadir bersama kami, menemani kami, membimbing kami, memberikan kami pencerahan tentang budaya Batak, yaitu Opung Ephraim Doli, Amang Raja Guguk, dan juga Amang Pardosi. Kami bersyukur Tuhan bahwa malam ini diskusi kami tentang partuturan berbasis Tarombo akan kami bahas. Kiranya ini memiliki nilai Tuhan bagi kami Naposo, sehingga pelan-pelan kami bisa memahami dan belajar betapa pentingnya, betapa berharganya nilai dari budaya Batak, khususnya partuturan ini. Sehingga kami tahu siapa dan kami tahu apa manfaatnya bagi kami. Kami percaya Engkau menyertai kami dalam Zoom ini, termasuk jaringan internet kami, sehingga Zoom ini bisa berjalan baik dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, mau lihat itu Pak Pahan, pendeta kita di sini. Ya, jadi begini, seperti yang sudah saya buka di awal, kalau ini kita supaya karena mungkin banyak Naposo juga, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, biar lebih mudah dipahami. Jadi kalau dulu kita sebelumnya pernah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, ya kan? Jadi di situ ada adegan waktu si Sahat, Indra Jegel, ditanya sama salah satu perempuan. Terus dia panggil perempuan ini apa? Namboru, begitu kan dipanggil dia. Terus perempuan ini, Inang ini bilang, kok Namboru? Aku itu sama dengan burung mamamu. Oh, berarti Nantulang. Kok Nantulang? Udah gila kau. Oh, berarti Bude. Nah, kan gitu kan. Nah, ini kan hal-hal sepele sebenarnya. Nah, berangkat dari situ kan. Jadi, kalau kita lihat adegan itu, itulah pentingnya Tarombo dan partuturan sebagai dasar fondasi buat orang Batak untuk apa ya? Untuk bisa mencintai budayanya. Itu yang selalu saya tanamkan ketika saya bicara dengan teman-teman. Kelihatannya sepele. Kemudian contoh sederhana, contoh simpel. Kalau kita datang ke pesta, biasa kan begitu kan? Manggil apa ini Pak? Manggil Nantulang. Manggil apa ini Pak? Manggil ini. Oh, itu kan masih ada kebingungan. Nah, contoh ketiga, kalau kita di dunia kampus misalnya, kayak dulu waktu saya kuliah, tiba-tiba ketemulah saya sama Marga Siahaan, otomatis saya panggil Tulang, kan begitu, karena tulang mama saya buruh siahaan, kan begitu. Terus kalau lebih meningkat lagi, tiba-tiba ada Lubis. Kenapa saya panggil Tulang? Karena opung boru saya dari bapak Lubis, kan seperti itu. Jadi tiga case ini atau tiga contoh ini hal-hal yang sangat umum terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Batak, mau dimanapun itu. Nah, malam ini kita sudah ditemani oleh orang tua kita, oleh orang tua yang bisa kita jadikan apa ya, penengah lah ya nanti ya ketika kita berdiskusi dan sudah mulai menemukan kebentuan. Di sini ada Tulang Raja Guguk dari Perth, ada ditemani juga Amang Tampu Wolon dari Perth juga, dan juga ada Amang Pardosi yang tidak lain tidak bukan bapak saya sendiri. Ya, jadi mereka akan mencoba melihat kita, mencoba membantu kita untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang terjadi. Tapi secara langsung ya, waktu dan tempat adalah memang milik Akanaposo di sini. Jadi kita akan bebas berdiskusi, akan bebas berbicara. Ketidaktahuan silakan ditanyakan, silakan dimunculkan, ataupun ada gagasan-gagasan lain. Dan tidak hanya terpaku mengenai tema partuturan Tarombo, tapi ada yang mungkin terkait di sampingnya. Misalnya tiba-tiba muncul istilah tulang robot, apa itu kan bisa juga kan didiskusikan, apakah bentuknya kayak robot kan, bukan begitu kan? Atau misalnya banyak lah, itu nanti akan bercabang, diskusi kita akan bercabang. Dan kita akan melihat bagaimana kita bisa semakin mencintai dan memahami adat Batak kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam marnonang kita, sebelum ke diskusi kita,
Di sini ada tulang raja guguk yang akan membawakan bukan materi mungkin ya, sharing lah, memaparkan sharing. sedikit sharing Iya, mengenai bagaimana bisa kita masuk nanti. Nah, alam berpikirnya nanti seperti apa, konsep berpikirnya seperti apa, kita bisa bicara mengenai partituran dan tarombo ini. Mungkin kalau film ini trailernya lah, ini pembukanya. Jadi kita bisa masuk ke dalam tema utamanya. Jadi tanpa panjang lebar, tanpa membuang waktu, aku kasih kesempatan buat tulang Profesor Bostan Raja Guguk untuk memberikan sharingnya. Silakan tulang. Ya, Maulate di Bereniba Tulus Pardosi atas pengantarnya tadi sebagai moderator. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bertemu di malam yang indah ini, khususnya generasi Nauposo, ya, artinya kita sebut dengan Batak Nauposo yang akan marnonang. Marnonang artinya berdiskusi atau berbincang-bincang, ya. Kalau sebetulnya marnonang ini kalau di kampung kita sana itu dipakai istilah ya untuk ngobrol-ngobrol, misalnya orang di Lapo atau di kedai itu marnonang juga, ya. Tapi seperti istilahnya saya Pardosi, perlindungan Pardosi, kita marnonang yang namaripola artinya, ya. Jadi marnonang namaripola arti bahasa Indonesianya adalah berbincang-bincang yang mempunyai tujuan atau yang mempunyai inti, ya, yang berbobot gitulah, ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua kita yang hadir di sini, khususnya generasi Nauposo, karena Batak Nauposo Marnonang ini terutama ditujukan bagi generasi Batak Nauposo, ya, khususnya misalnya milenial atau sebelum milenial itu kan apa namanya itu, kalau tidak salah generasi X apa, lalu setelah milenial kan ada generasi Z dan ada pasca Z dan seterusnya, ya. Jadi ini tujuannya, jadi supaya generasi Nauposo ini juga bisa membekali dirinya dengan habatakon, ya. Jadi itulah tujuannya. Jadi luar biasa Nauposo Bulung di sini, khususnya yang mengelola Batak Nauposo Marnonang ini, dan malam ini ada 3 moderator kita, yaitu Tulang Pendeta Jonedi Papahan yang baru ditahbiskan minggu yang lalu kalau tidak salah sebagai pendeta di HKBP, dan juga beres saya Tulus Pardosi, yaitu tadi sudah disampaikan itu adalah anak kandung, anak tertua dari saya Perlindungan Pardosi yang sekarang berada di Buton, ya, di Pulau Buton di Sulawesi Tenggara, ya. Yang ketiga adalah Harisan Boni Nainggolan berada di Tarutung, ya. Jadi luar biasa ini sambutan dari generasi Nauposo ini. Kami sangat mengapresiasi sebagai tua-tua, dan kami di sini sudah disampaikan tadi. Kami hanya sebetulnya tujuannya mengawal atau katakanlah ya untuk mengikuti sebagai kami tua-tua, 2 kami di sini yang utama, saya dan Pelai Pardosi, dan nanti generasi Nauposo lah yang akan menjalankan ini ke depan, dan khususnya di dalam Marnonang ini. Jadi itulah sebagai kata pembukaan, dan saya hanya menyampaikan sedikit saja. Saya tidak, mudah-mudahan tidak lama, 10 menit. Tadi sudah disampaikan, bukan paparan, ya, hanya untuk sebagai pemantik barangkali, ya, pemantik, ya. Nanti kita campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Batak, ya, pemantik, ya. Jadi untuk mengantar diskusi kita, yaitu judulnya adalah pertuturan berbasis tarombo. Saya lihat di sini kebetulan juga ada paromain saya, ya, Florence Manurung, ada namanya di sini, ya. Jadi ini adalah paromain adalah dari
anak Syakangan, namanya Arnold Raja Guguk, dan nanti contoh tarombonya adalah tarombo anak saya nih, Arnold Raja Guguk, yang Paromaini itu istrinya adalah Florence Vici Borumanurung, ya. Selamat bertemu di sini. Jadi saya sedikit sharing aja dulu, ya. Saya tunjukkan dulu ini. Bisa kelihatan ya? Bisa. Oke, ya. Ya, jadi sebagai pengantar kita bicara tentang partuturan berbasis tarombo, ya, partuturan berbasis tarombo. Nah, saya kira judul ini sangat tepat, ya, karena banyak diperbincangkan mengenai pertuturan ini. Sudah disampaikan oleh Beresai tadi, Tulus Pardosi, mengenai kadang-kadang ada kerumitan atau salah menggunakan atau bahkan salah mertutur, ya. Ada bahkan kalau kita dengar di YouTube ada juga, ya, contoh-contohnya. Ada Borumanurung mengatakan tulang kepada marga Manurung misalnya, ya, di gereja, lalu katakan saya bukan tulangmu, saya bapak udamu misalnya, kan, seperti itu, ya. Jadi ini partuturan ini berbasis tarombo ini penting. Jadi mengapa penting ini untuk generasi Noposo? Saya tunjukkan dulu bahwa demografi etnis Batak itu seperti ini, ya. Ini Batak itu rupanya sekarang ada sekitar 10 juta di seluruh dunia, yang hanya 30%-nya di Bonapasugit. Bonapasugit maksudnya di kabupaten-kabupaten atau kota Madi yang ada di Bonapasugit, Tapanuli Utara, Toba, Umbanga Sundutan, kemudian Dairi, Pakpak, Bro, aku potong bentar, Bro. Itu ya. layarnya belum muncul ke apanya nih, PowerPoint-nya. Belum keluar. Belum keluar, ya? Atau cuma mengaku aja, ya? Ya. Sebentar. Saya your screen sharing katanya. Oh. Iya, belum keklik. Belum keklik, ya. Sebentar ya, sebentar lagi. Sekarang pertuturan. Ini belum juga, ya? Udah. Udah, ya? Sudah. Jadi ini demografi etnis Batak, ya. Jadi di Bonapasugit, di sekian banyak kabupaten di Bonapasugit sampai ke Tapanuli Selatan, Mandailing, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, dan sebagainya, itu hanya 30%, sekitar katakanlah 3 juta, kurang lebih 3 juta lebih, 3,3 juta. Nah, yang di luar negeri, di diaspora dalam negeri, ini di Jakarta, di Riau, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur misalnya, dan sampai ke Papua, itu justru 70%-nya ada di sana, ya. Dan hanya sedikit di luar negeri. Di luar negeri, diaspora luar negeri itu hanya sekitar 100.000 lah, barangkali paling banyak. Jadi ini makanya kita lihat di sini, demografinya kan seperti ini. Dan kalau kita lihat sekarang dengan adanya bonus demografi, maka sekarang kalau tidak salah sekitar 60% itu adalah generasi Nauposo, gitulah, ya. Generasi Nauposo itu sekitar 60% lebih. Nah, maka ini sangat penting untuk mendapatkan pembekalan tentang adat dan budaya Batak ini, ya. Lalu Habatakon itu sebetulnya intinya ada marga dan silsilan antarobo di sini, ya. Kemudian ada Dalian Natulu, ada pertuturan, dan ada ulaun adat Batak. Misalnya perkawinan, ya, kematian, ada pemargaan. Nah, inilah sebetulnya intinya Habatakon itu, ya. Lalu tarombo itu ini pengertiannya ini. Tarombo adalah daftar asal usul suatu keluarga Batak menurut garis bapak, ya. Karena kita sistem patrilineal dan merupakan satu kesatuan dengan marga. Tarombo menunjukkan urutan leluhur orang Batak dan hubungan persaudaraannya dengan saudara-saudara semarganya, serta memungkinkannya menarik pertuturan
ke saudara-saudara marga tersebut. Perempuan Batak juga mempunyai tarombo, yaitu sama dengan tarombo saudara laki-lakinya, namun tidak berlanjut ke keturunannya. Ini karena kita sistem patrilineal ya. Lalu pertuturan apa? Pertuturan adalah tata hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak yang terdiri dari 3 dasar pokok, yaitu disebut persebutuhaon, artinya donga sebutua, teman satu marga. Kemudian perhula-hulaon, itu disebut tadi oleh diri saya Tulus, itu bahwa tulangnya adalah siahaan ya, karena itu berusiaan ya mamanya. Lalu perburuan berbarengan dengan perbereon, itu buru ya. Untuk melaksanakan sistem tersebut setiap orang Batak harus mempunyai marga. Jadi tidak mungkin ada Deliana Tolu itu masuk ke sini tanpa ada marga. Makanya orang yang dari suku lain atau dari etnis lain itu harus dimargakan supaya dia bisa masuk ke dalam Deliana Tolu ini ya, dan mengetahui tarombo marga. Nah, itu ya. Jadi pertuturan kata dasarnya tutur yang artinya adalah hubungan kekerabatan atau 2 teratur tertib ya ini. Nah, 3 sumber adanya pertuturan ya. Ini penting ya. Pertama tarombo, ini yang kita lihat, ini ya fokus kita ke sini ya. Dan yang kedua padan marga. Jadi kalau ada padan marga, misalnya antara Sitompul dan Tampu Bolon, itu ada padan marga. Mereka menjadi seperti bersaudara. Bersaudara artinya kalau ada Sitompul ketemu Tampu Bolon, itu pasti dia bilang sesama laki-laki, misalnya abang atau amang muda ya. Jadi padan marga ya, ada antara bukan hanya Sitompul, ada 20 marga, ada 20 yang berpadan itu. Ada Huta Barat dengan Silaban Sitio ya. Jadi ini padan marga Siregar dan Nainggolan ya, ini juga ada padannya ya. Kemudian 3 perkawinan ya, karena perkawinan maka terjadilah pertuturan. Nah, jadi perkawinan itu pasti melahirkan pertuturan ya. Kalau misalnya saya itu, mama itu buru Siombing Lubenturuan, maka Siombing Lubenturuan itu adalah tulang saya. Bukan karena satu darah, tetapi bukan karena ada kaitannya dengan marga, tetapi karena perkawinan ya. Jadi tulang saya. Saya Perdijabu, buru Nirajai, buru Manik. Jadi sehingga hula-hula saya, lay saya atau bisa disebut tunggannya saya adalah marga Manik ya. Jadi ini karena perkawinan. Jadi 3 ini harus kita pegang. Nah, kita bicara tentang tarombo ya. Tarombo itu menunjukkan garis keturunan dan nama-nama leluhur dalam garis vertikal mulai dari generasi pertama yang menyandang marga tersebut. Menunjukkan nomor keturunan atau nomor generasi pemegang tarombo sebagai anggota marga yang bersangkutan. Memungkinkan pemegang tarombo menarik pertuturannya ke anggota lainnya dalam marga yang bersangkutan. Nah ini yang nomor 3 ini yang menjadi topik Marnonang kita malam ini. Nah ini contohnya. Jadi ini Togari Tonang ada 3 anaknya, Pusunggu, Raja Gugu, Simaremare. Jadi ini sudah jadi marga-marga sendiri ya. Bahkan sudah marsibuatan, bisa saling masiulian ya, saling menikah antara 3 marga ini. Nah, sekarang dari Raja Guguk ini marga itu turun ke bawah itu sampai kepada ini nomor 1 Raja Guguk. Jadi pemilik marga itu yang pertama itu adalah disebut generasi pertama ya. Nah, ini Togari Tonang ini adalah ke-6 dari si Raja Batak ya, urutan ke-6. Kalau ke atas ditarik si Raja Batak gitu ya. Nah, ini ke-7 Raja Guguk ya. Jadi Raja Guguk itu berada di urutan ke-7 kalau dihitung dari si Raja Batak ya. Coba kita tidak tunjukkan di sini. Nah, ditarik lagi ke bawah dan seterusnya. Ini apa namanya? Tarombonya. Lalu anak saya yang tadi saya sebut tertua, Arnold, itu berada di nomor 16. Jadi dia berarti nomor 16 Raja Guguk. Dan kalau dilihat dia disebut Raja Guguk Tagor di Laut ya. Tagor di Laut tadi, ini Tagor di Laut sampai ke bawah. Nah, lalu inilah dia nomor 16, berarti tadi ini menunjukkan leluhurnya dari atas sampai ke bawah. Lalu kemudian dia ada nomornya 16, saya nomor 15 ya. Nah, jadi kalau ditanya Raja Guguk nomor berapa, saya 15. Dari keturunan siapa? Tagor di Laut ya.
Nah, itu. Nah, yang ini menunjukkan pertuturannya. Jadi saya hanya bilang saja begini ya, sebagai contoh misalnya kalau ada di sini Raja Guguk dari nomor 15 misalnya, dari adik saya Suhun, Guntar, dan seterusnya, ini dia nomornya sama, maka sama-sama nomor 16 anaknya yang ini yang keempat orang ini, maka dia bilang adik ya. Nah, kalau ditarik ke atas lalu nomor 14 dia panggil opung ya. Opung ini semua yang di atas ini ya. Lalu kalau ke perempuan, kalau setingkat dia sebut ito ya. Kalau di atas disebut namburu. Jadi itulah untuk tarombo ini ya. Jadi itu dulu pengantar bagi kita. Saya kembalikanlah kepada moderator. Olate. Mau lihat ulang. Nah, jadi kan ada sedikit pencerahan pengantar sedikit lah untuk kita bisa diskusi malam ini. Nah, ini kan kami bertiga moderator, ada aku, ada Lepakwan, sama Nenggolan. Tadi kan Lepakwan udah pimpin doa, kemudian aku udah ada pengantar. Suara Nenggolan ini belum terdengar dari tadi. Iya, jadi mungkin banyak yang mungkin penasaran gimana ya suara lain ini kan kayak kangen gitu. Coba bisa mulai ini dulu ya. Open mic, Nenggolan menanggapi. Oh, jaringannya ya. Baik, Lepakwan dulu lah, Lepakwan kalau gitu. Ya, terima kasih. Saya pribadi memang melihat partituran ini. Oh ya, terima kasih Amang Guru Bostang ya. Terima kasih untuk paparannya. Semakin sering saya dengar, semakin saya kuat nih menyimpan bahkan membuat silsilah itu sendiri. Karena itu penting sekali. Penting sekali. Partituran ini penting loh sebenarnya untuk kita pegang, untuk jadi bekal. Kalau pergi kita kemana gitu, itu penting sekali. Saya pernah pergi ke Kalimantan, orang tua saya mengajarkan pertama cari dongan samarga, cari satu marga, lalu diusahain itu ikutin komunitasnya, ya misalnya Raja Sonang gitu ya, atau ada yang Pak Pahan, tapi saya ikut komunitas Raja Sonang. Dan terasa sekali kekeluargaan itu di sana, karena saya ketemu orang tua di sana. Dan setelah saya tahu martutur, tahu-taunya di Kalimantan itu ada sekitar 3 yang satu garis keturunan dari opung saya, ketemu dia. 3. Jadi bayangkan saya nomor sekarang ini kan nomor 15, Bapak nomor 14, maka opung saya nomor 13. Opung berabang adik itu ketemu cucunya di Kalimantan. Dan itu 2 opung, berarti 2 opung ada sekitar 5 keluarga kalau nggak salah ya. 5 keluarga saya ketemu, bahkan lebih. Wah, senangnya hati, karena nggak pernah ketemu gitu. Karena tahu tutur, kita tahu di mana asal kita gitu. Nah, dan partituran itu juga bagi saya pribadi ini semacam CCTV ya. CCTV kita menjaga perilaku kita ya. Karena kalau tahu partituran, itu ada loh. Pemantik kita supaya semangat itu ada loh. Saya juga nggak tahu menjelasinya ya. Cuman kalau tahu partituran itu kita kayak semangat itu ada. Coba kita ambil kata-kata umum ya. Itu makuling mudari ya. Ya makuling domudar gitu kan. Itu kan ada juga orang sukses itu bilang kan. Kita sukses itu bukan hanya karena usaha sendiri, tapi usaha dari relasi ke relasi loh. Jadi ini apalagi relasi kita ketemu itu memang samudar kita. Satu tarombo kita dari atas. Wah, makanya di Kalimantan aman lah. Mau kemana aja, ke Balikpapan gitu kan, di mana gitu. Ada, karena ada keluarga di situ, di Batu Kajang, di Grogot. Jadi itu luar biasa. Tahu tarombonya luar biasa. Bayangkan kalau saya nggak tahu, kamu anak siapa gitu kan. Asal kamu dari mana? Saya kan dari Lumbang Pining, Hutang ya, Samosir. Asal dari orang tua atau opung ya.
Bapak lahir di situ. Kalau saya nggak tahu menjelasin itu, aduh kayaknya susah itu. Opungmu siapa? Opung Tiur gitu kan. Ya itu, barangkali itu dari saya dulu, Leh. Terima kasih. Iya. Jadi memang begitu ya, ada untungnya. Itu lain masih mending. Aku dulu pernah waktu SMA naik mikrolet angkot dari Kampung Melayu ke Bekasi. Cuma gara-gara duduk di depan dan supirnya Marga Simanjuntak. Jadi pas turun gak usah bayar. Kupanggil tulang kan, gue bilang kenapa tulang? Mama aku sihan, gue bilang. Oh, toy mah berek buan mak, dibilang gitu. Udah gak usah bayar. Nah itulah. Jadi segitu segitu apa ya makuling dari itu ketika kita paham taromba dan partituran kita. Makanya kalau misalnya aku pardosi, mama borusian, enggak cuma itu partituran kita. Ketua di Bangarna yang lain masuk kan begitu kan, ketemu Panjaitan, ketemu Silitonga, ketemu Sianipar bisa masuk. Nah kalau ke Lubis lagi ketemu Borbor masih bisa masuk, kalau ke Sian ketemu yang masih bisa gitu. Nah itulah hebatnya. Nah nanti sambil kita mengalir di sini, untuk siapapun yang mungkin mau berdiskusi sama-sama, boleh resen, boleh juga chat. Nanti kita akan berganti-gantian begitu saja, mengalir saja, kita tidak terlalu kaku. Nah untuk Nainggolan bagaimana? Ada tanggapan dari pemaparan tulang Raja Gugu tadi? Silakan. Bagus. Suara saya bisa jelas ya, Mang ya? Jelas. Jelas sekali pun. Hanya ini kita sharing lah namanya ya, paparan Prof. Bostang bagus sekali. Ada 3 yang mendasar katakan itu kan, dongan sabutuha, hula-hula, boru ya. Tapi begini, Amang Raja Gugu dengan Amang Pardosi mungkin bisa memancing kita juga. Banyak orang tidak tahu boru ini bagian-bagiannya pun banyak, ya kan? Ada boru tubuh, boru siabolonan, boru tua-tua. Nah, kira-kira mungkin apa bisa diterangkan juga ini Amang ini pembagian boru ini, karena ini udah jarang juga orang tahu ini mengenai boru ini, karena kalau saya juga ya baru ya, karena gimana dibilangnya, sebenarnya saya kelahiran Medan kan, tapi lama-lama setelah tinggal di Tarutung ini kita pun tahu ya kan, kemudian karena ibu saya Buru Manurung, sering juga pulang ke Toba. Kalau di Toba itu jelas itu boru tubuh, boru siabolonan, boru tua-tua. Nah, ini bisakah Amang mungkin menjelaskan ini kira-kira apa ini sebenarnya ini, supaya rekan-rekan kita juga yang muda-muda ini tahu begitu. Iya. Ya, Lai Pardosi lah. Tolonglah. Terima kasih kepada Amang Haris Nainggolan. Ini pernah jadi bahan diskusi, lupa saya apakah di Batak Diaspora atau di Batak Ekologi. Karena ada di Batak Ekologi kan. Ini macam-macam pendapatnya. Cuma seperti saya katakan tadi, kita tidak mau ya saling counter di tengah apa gitu ya, di tengah arena. Saya mundur sedikit. Kalau dikatakan Habatakon itu luas sekali. Ada adatnya, ada upasanya, ada lagunya, ada tumbanya, ada mosak dan sebagainya. Menurut yang saya baca buku-buku dan yang saya amati, tidak ada lagi yang tahu ini utuh. Mosak itu utuh begini, adat itu utuh begini, istilah itu utuh begini, tidak ada lagi. Menurut saya, kita yang sekarang ini, termasuk saya, adalah mengumpulkan puing-puing yang berserakan. Kalau utuh semua udah susah, tapi paling tidak yang kita ingat ini, kalau bisa kita dokumentir, kalau bisa kita salurkan sebelum hilang, itu yang kita lakukan. Asal tadi boru itu
belum begitu paham yang benar bagaimana. Tapi yang dari diskusi itu yang saya tangkap, mudah-mudahan nanti saya koreksi itu apa ya. Saya di sini punya kamus budaya Batak yang saya beli atas saran dari Amang Bostan. Namanya di sini Kamus Budaya Batak Toba. Nanti saya akan cek. Tapi ini antar daerah ada istilah ini yang datang dari Akkola, ada yang dari Selindung, yang dari Toba ngumpul. Kalau boru tubuh itu adalah boru yang lahir. Jadi dia boru perdosi dari kelompok saya. Kami ada satu opung atau opung Martinodohon, satu apa gini di sini. Nah, semua yang lahir dari kami itulah boru tubuh. Ada boru Sihabulunan, itu milik bersama di atas. Jadi 6 boru dari opungnya saya, 6 opungnya ini di atas ini, itu milik bersama. Kira-kira mereka itu panggil Bonaniari sama kita lah. Itu boru Sihabulunan. Ada lagi boru Diapuan. Ya. Nanti saya koreksi ya kalau apa ya. Boru Diapuan itu adalah boru yang tinggal di kampung kita. Jadi kalau ini borunya kampungnya Nenggolan, ada tinggal di situ boru Nenggolan entah dari manapun, itu Diapuan. Apuan itu pangkuan ini. Jadi kalau saya duduk, ada anak di sini duduk, itu namanya Apuan. Saya duduk bersila, cucu saya duduk, tempat duduk itu Apuan. Makanya di adat Batak kita mengapu. Jadi semua kata-kata berkat apa segala macam itu dua itu saya apu. Saya pangku gitu loh. Makanya ada lagunya, lagu Natal, Apuan nia manado tina dikonai. Jadi sebelumnya Yesus itu tadinya dipangku oleh bapaknya di atas, dia tinggalkan itu. Jadi itu Apuan. Nah, ini dianggap boru ini ya, berada dalam Apuan. Ada dalam satu kampung itu. Ada lagi istilah boru nama tua. Bukan karena umurnya tua. Boru di atasnya lagi. Itu boru nama tua. Ada bere nama tua. Anaknya itu saya itu bere. Di atasnya itu boru. Di atasnya bere nama tua. Di atasnya itu lagi boru nama tua. Karena urutan itu adalah ya Ito 6 boru gitu loh. Itu kalau ke atas Ito 6 boru. Ya, Ito nama tua, 6 boru nama tua. Biasanya sampai 4 generasi. Kalau ke bawah Ito bere. Ya. Tapi Pahopu ke bawahnya. Pahopu itu sebenarnya adalah Ito ke bawah yang poso gitu loh. Kalau ke kiri saya lae tulang opung. Opung itu juga sebetulnya pengganti ya diganti lae ini ke atas lagi begitu seterusnya. Jadi ada bere nama tua di atasnya itu lagi. Jadi itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa diluruskan oleh Bostang. Tapi saya harus baca dulu karena itu pernah perdebatan tapi nggak selesai. Saya juga baru dengar setelah ada webinar ini. Nah, nanti saya cari nggak tuntas waktu itu karena ada yang dari Akkola, ada yang dari Hubang. Mau di Hutanami ini namanya katanya. Kalau di Hutanami ini namanya. Jadi satu level yang sama punya beberapa nama. Di daerah ini namanya ini, di daerah ini namanya ini. Maaf,
Amang Haris, saya akan baca buku dulu untuk pastinya. Begitu. Terima kasih. Tolong Amang Bosta mungkin bisa melengkapi. Ya, saya kira sudah banyak yang disampaikan Lai tadi, Lai Perdosi. Saya kira sudah cukup menjelaskan. Tapi sebagai tambahan saja, Boru di Jabu, Boru Sihabulunan, Boru Nama Tua. Ini memang kalau pengalaman saya, ini sering saya dengar dipakai di satu ulaon gitu ya. Misalnya adat perkawinan ya. Ya. Jadi misalnya Boru Sihabulunan kan di adat perkawinan itu kan ada dua suhud ya. Ada suhud paranak, ada suhud perburu. Katakanlah suhud paranak ya. Suhud paranak itu kan adalah suhud Sihabulunan. Itu yang di pesta itu. Suhud Sihabulunan. Sementara teman semarganya itu kan bukan suhud Sihabulunan. Hanya teman semarga mendampingi lah ya. Satu kelompok tempat duduk mereka. Tapi bisa jadi juga diartikan itu Boru Sihabulunan adalah boru dari Suhuton Bulun tadi itu ya, boru dari yang menikahkan putranya atau menikahkan burunya. Nah sementara boru Nama Tua ini juga bisa dipakai di situ juga. Saya dengar juga di ulaun perkawinan misalnya ya. Itu seperti dikatakan Lai Perdosi tadi bahwa tingkatan itu kan kalau boru itu kan semua, misalnya saya Raja Guguk, semua boru Raja Guguk itu adalah boru saya. Apakah dia satu level dengan saya, berarti ito saya, atau di atas saya, itu 6 boru saya, atau di atasnya lagi, dikatakan oleh Lai Perdosi tadi adalah ito mangulahi ya, mangulahi tadi ya. Nah ke atasnya lagi 6 boru mangulahi. Nah ini semua boru ya, boru. Karena saya Raja Guguk, ini semua boru saya dari segi Dalihan Natulu tadi ya. Jadi bukan berarti karena dia 6 boru saya, dia bukan boru, dia tetap boru. Atau ito mangulai saya, yaitu 6 borunya bapak saya, itu juga boru bagi kami Raja Guguk itu. Nah, kalau ke atas itu karena mungkin ito mangulai saya itu kan sudah ya di atas tingkatannya dari segi silsilah ya. Jadi sebetulnya kan itonya opung sayanya itu kan sebetulnya. Nah, itu menjadi ito mangulai saya karena saya juga dengan opung saya itu seperti mangulahi juga ya. Itu seperti abang saya lah. Ulau opung saya, abang saya. Nanti ke atasnya lagi, atasnya opung saya itu kan jadi bapak saya mangulahi ya. Jadi bapaknya opung saya itu bapak saya mangulahi karena makanya disebut orang Batak itu kan dua generasi itu kembali ya. Jadi seperti saya tadi sudah disinggung oleh moderator tadi, saya Opu Efraim gitu kan karena pahopu saya dari anak tertua itu Efraim namanya. Jadi saya seolah-olah Efraim ini kembali menjadi nama saya. Jadi saya dengan Efraim itu seperti kakak beradik begitulah ya. Dari segi silsilah ini. Jadi itulah tambahannya. Jadi boru Nama Tua itu adalah boru yang di tingkat atas lah. Jadi 6 borunya bapak saya bisa dikatakan adalah boru Nama Tua gitu. Jadi kalau diulang itu boru Nama Tua gitu kan. Ini jambarnya gitu kan. Atau boru Nama Tua buat tahu majo entah mau membagi jambar ya. Kan boru dan bere yang membagi jambar. Itulah itu aja tambahannya. Mau latih. Jadi kalau ke atas sebetulnya bapak opung itu aja terus itu. Cuma ada kata mangulahi, diulang lagi begitu. Nanti ke bawah anak pahopu, anak pahopu. Nah, kalau sudah anaknya pahopu itu kan nini ya. Nini nono ya. Nini ya, nini ya, nini. Tapi kelasnya itu. Makanya ito saya itu panggil bapak kepada bapak saya, ito saya. Panggil bapak juga kepada anak saya. Amang. Betul. Nah itu dia, diulang-ulang.
Jadi kita itu pengganti opung kita, bukan pengganti bapak kita. Kita pengganti opung kita. Bapak kita pengganti opungnya dia. Makanya kalau orang Batak itu belum punya pohopu itu ya begitulah nasibnya. Setelah dia punya pohopu baru merasa stabil gitu loh. Pohopu prime na aman tapi itu. Anggoran Amanisiano magu yang manggut itu pe. Makanya ya sudah maklum sendirilah maksud saya gitu. Ya, harus punya pohopu itu sudah ada penggantinya gitu loh. Kira-kira begitu. Ya. Oke, silahkan kembali ke moderator. Ya, silahkan Amang Inang lagi yang mau bertanya. Teman-teman Naposo. Kalau dari Kalau ini Ya, saya silakan, tambahkan silakan. sedikit, Amang Pahan. Kalau misalnya kami Amang ya, Marga Nenggolan, Parusip kan, yang mamopar kami itu semua kan boru Panjaitan. Itu kan kami termasuk boru tua-tua kah atau siabulonan kan di Marga Panjaitan itu. Misalnya juga si Hotang dengan borunya kan Manjuntak ya. Itu kira-kira Amang ya. Tergantung yang Marulaun itu nanti tingkat mana. Kalau yang Marulaun itu misalnya tingkat Nenggolan Parhusip, ya dari situlah ditarik. Tapi kalau Nenggolan yang sudah 8 generasi di bawah, bukan dari situ tariknya. Begitu. Tergantung kondisi pesta Amang ya, biasanya pesta tugu gitu ya. Ya. Nah, kalau yang dipestakan itu tugunya Nenggolan Parhusip, misalnya, ya ditarik dari sana semuanya. Ya. Tapi kalau yang dipestakan itu tugunya opungnya sudah generasi ke 10 di bawah, ya dari situ, bukan itu lagi, kira-kira begitu. Betul. Tapi begini juga Tulang, kalau kami biasanya Nenggolan Parusip itu, biasanya kami hula-hula, tulang, bona nyari, ada kami bikin satu lagi di atas, pamopar, itulah kami buat Panjaitan. Kalau kami, baik itu kami di Tarutung ini, baik itu kami di Medan maupun di Sumatera Utara lah secara umum. Memang agak unik juga kami nih, begitu pelaksanaan adatnya ada kami bikin satu lagi, apalagi di Tarutung ini saya perhatikan dibuat pamopar begitu. Itu tidak salah, tapi tidak wajib. Yang biasa kita lihat, kalau yang sehari-hari, yang umum, maksimum 4 generasi ke atas. Hula-hula, tulang, bona nyari, sampai di situ. Ya kalau toh ada yang menambahkan di atas, itu sudah internal mereka. Iya. Dan kalau sudah 4 generasi ke atas, generasi ke-5, itu sudah bisa dibalik arah. Yang tadinya hula-hula jadi boru, kalau sudah 5 generasi di bawah. Itu yang umum. Tapi bahwa ada yang seperti itu, ya bisa saja. Ada saya tahu marga tertentu yang selalu memanggil Siagian. Karena tetunggul pertama itu katanya Bu Siagian, jadi selalu diingat. Ada itu. Ada juga yang hula-hulanya itu Situmeang. Tapi jauh. Ada kalanya mereka panggil itu. Nah, itu tergantung. Tapi yang umum hanya sampai Bonaniare yang umum. Karena apa? Taruhlah yang di atas itu tahu. Tapi yang di sini-sini 5 generasi itu sudah nggak tahu lagi siapa hula-hula. Makanya menurut saya ya, tapi nggak enak juga kalau jadi kita yang diskusi. Harusnya kalian yang diskusi ya. Iya, Mang. Kalau ya. Jadi keterusan karena biasa di kampus begitu dengan apa ini Pak Postang ini. Tadinya kan idenya kalian yang diskusi, kami yang mati. Kok jadi kita gitu loh. Jadi tolong pertanyaan dan ke kami dulu. Kalian dulu diskusi, benar apa enggak benar, logis atau logis, biarinlah dulu, kami biarin begitu. Mungkin nah,
Jadi kembali saja narasumber lagi. Akan nanti ada yang mau dilurusin, baru kita dari diskusi itu nanti akan mengerucut kan begitu. Ya. Biasa kemarin, sorry, udah kebiasaan. Ya. Mungkin dari saya ada komentar. Amang Arnold, silakan Boleh? Amang Arnold. Ya. Halo, boleh dari saya komentar? Ya, Amang Boleh Arnold Bang Siburo, Arnold. silakan. Ya, silakan. Iya. Ya, memang mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri ya marga Siboro, tapi dari umur 1 tahun di Riau. Jadi pembicaraan yang barusan ini kalau bagi saya itu seperti pembicaraan kelas profesor doktor, sedangkan saya kelas masih SD. Udah levelnya udah jauh sekali di atas. Jadi kalau saya di dalam kebatakan ini sangat-sangat rendah lah. Jadi bisa dibilang pengetahuannya sangat rendah. Nah, tapi ada satu yang menjadi motivasi saya, mengapa saya sejak saya masih SMA dulu saya tertarik dengan Tarombo. Kenapa? Karena salah satunya menarik untuk mengetahui siapa, dari mana kita datang. Ya, ini jarang ini. Dan suku di dunia ini, suku yang sangat memperhatikan silsilah itu tidak banyak. Salah satunya mungkin yang kita tahu adalah Yahudi ya di Alkitab. Orang Yahudi sangat memperhatikan silsilahnya. Ada satu lagi misalnya orang Islandia. Orang Islandia juga sangat memperhatikan silsilahnya. Mereka punya buku, bahkan mereka lebih maju dari kita orang Batak. Mereka punya buku yang namanya, saya nggak tahu nyebutnya gimana ya, itu dia punya buku di mana hampir mungkin 70% rakyat Islandia itu ada di situ terdaftar. Jadi tidak banyak suku di dunia yang ini yang saya maksud tadi, Islandingabok katanya. Enggak tahu bacanya benar apa enggak. Ini buku yang mencatat kalau nggak salah 70% dari orang Islandia itu ada di situ. Jadi bagi saya ketertarikan saya terhadap Tarombo Batak ini karena kita salah satu suku yang punya data sampai 15 generasi, 20 generasi ke atas gitu. Ini sesuatu yang bisa dibanggakan gitu ya. Kita tahu kita datang dari mana gitu, walaupun terhenti di si Raja Batak ya, nggak sampai ke manusia pertama di dunia, tapi itu pun sudah hebat. Itu ketertarikan saya. Jadi bagi anak-anak muda, ya saya juga menganggap diri saya muda di dunia Habatakon ini ya. Itu bagi saya itu sangat menarik gitu. Jadi kita selevel dengan orang Yahudi, orang Islandia, dan mungkin ya orang-orang Barat biasanya ada memang lebih perhatian kepada Tarombo ini. Cuma sayangnya memang bedanya kita dengan mereka. Orang Batak ini budayanya bukan budaya tertulis, tapi budaya lisan. Makanya dalam sejarah Batak juga tidak ada tahun juga. Biasanya tahun itu diketahui dari tetangga kita orang Aceh yang mencatat tahun-tahunnya, sedangkan orang Batak tidak mencatat tahunnya dan juga tidak mencatat sejarahnya. Jadi kita lisan kita. Nah itu yang sayangnya. Makanya sebagai orang baru di dunia Tarombo ini, saya punya mimpi mau agar suatu saat bisa kayak orang Islandia ini kita punya daftar yang lumayan lengkap gitu, terkumpul. Nah saya pusingnya kalau soal Tarombo ini, tadi yang dibicarakan tadi aja udah buat saya pusing gitu. Apalagi kalau saya tanya orang tua saya manggil si Anu siapa? Maka dia akan mulai memikirkan mana yang paling dekat gitu. Oh dari jalur ini ada, dari jalur ini ada, dari jalur ini ada. Dari sini panggil ini, dari sini panggil itu. Nah dia carilah mana yang paling dekat di dalam kepalanya kan. Waduh, saya cari satu aja nggak bisa, apalagi membandingkan beberapa jalur ini. Nah tapi kalau ada buku seperti ini, kita bisa buat algoritmanya gitu, mana yang paling dekat gitu kan. Nah itu
itu mungkin approach ya, atau cara mendekati yang saya pikirkan. Artinya perlu kita modernisasi ini Tarombo ini, supaya orang-orang kayak saya yang bodoh, dalam Tarombo, mau CPU-nya juga lambat ya. Dengar yang tadi aja sudah pusing 7 keliling saya ini. Oh, baru tahu sih ada boru, ada beberapa, ada lagi berulang-ulang. Aduh, ini udah kelas, kalau di matematika ini udah kelas kalkulus ini. Awak baru hitung 1, 2, 3. Nah, jadi tapi kalau ada alat bantu seperti itu, orang-orang generasi berikut itu yang di perantauan juga, atau yang anak-anak yang setengah Batak misalnya, akan bisa terbantukan gitu. Oleh karena itulah saya buat aplikasi. Saya buat aplikasi namanya Tarombo App ya. Mungkin rekan-rekan udah pernah dengar. Nanti bisa dicek. Impiannya akan membuat ke situ gitu. Jadi ini aplikasinya. Semoga nanti bisa tercatat datanya, sehingga generasi berikut yang tidak posisinya tidak diuntungkan gitu ya, itu bisa terbantukan. Nah, itu satu komentar saya. Komentar kedua mungkin sedikit lagi ya. Saya hebatnya Tarombo Batak ini itu bisa terjaga ratusan tahun karena ada mekanisme pesta-pesta itu. Jadi di pesta itu kan ditanyain, kamu siapa, hubungannya apa. Jadi dari situ terjaga dia. Kalau cuma disampaikan dari mulut ke mulut, tidak ada metode verifikasi. Kalau ini kan ada metode verifikasi kan. Kalau saya mengaku si Boro keturunan ke-15 misalnya, pergi ke pesta, ada si Boro lain yang tentu dia akan memverifikasi kan. Nggak benar kau si Boro kau. Siapa mamamu, siapa opungmu. Nah, itu kan jadi metode di Batak ini hebat gitu. Makanya dia nggak hilang. Kalau cuma disampaikan dari orang tua ke anak ke cucu, ya nanti berbeda-beda kan. Kita memang ada variasi, tapi masih bisa variasi itu masih terbatas lah. Coba kalau tidak ada mekanisme pesta atau mekanisme partuturan, pasti lebih kacau lagi, jauh lebih kacau, karena masing-masing akan buat sendiri seenaknya kan. Kalau ini kan nggak bisa. Kalau saya bilang saya Raja Gugu, nah nanti Amang Bosang kan akan nanya, Raja Gugu mana kau, katanya. Siapa opungmu? Kalau aku nggak bisa jawab kan, ya udah di situ udah gagal verifikasinya gitu. Nah, gitu kira-kira komentar dari generasi yang levelnya rendah. Melihat teman. Itu benar. Kalau Amang Siboro ini bilang rendah, mungkin aku lebih rendah lagi kali ya, di bawah lagi kali ya. Apa CPU ku ini? Ya memang benar tuh Bang Arnold. Kalau saya pribadi ya, karena memang profesi sebagai pendeta gitu ya, nggak ada jalan gitu loh. Apa sih alasan gitu ya untuk membangun relasi gitu. Bayangkan kalau saya nggak punya marga atau saya nggak tahu ini Pak Pahan apa kau gitu kan. Dibilang waduh bingung juga nih. Siapa lana tulangmu, siapa lana murumu. Waduh, gimana nih gitu ya. Padahal ketika saya pahamin itu jadi jalannya loh. Akhirnya dari Pak Pahan nih, saya sendiri, saya satu orang individu, ketemu sama marga Pak Pahan satu orang, dan dia bawa saya langsung, udah di sini ada perkumpulan Raja Sonang, langsung ada 25 keluarga, wah langsung kali 2, 50 orang. Lalu ketemu lagi dari satu daerah itu kan biasanya ada nih persatuan marganya kan, Raja Sonang, misalnya daerah A. Tapi karena mereka juga tahu ada di daerah B, mungkin yang sekitar perjalanan 1 jam, ya, di sana juga ada. Bayangkan Bang, saya hampir kenal itu sampai 200-300 keluarga loh. Hanya karena saya tadi datang bawa marga Pak Pahan, lalu kemudian ketemu tuh 300 keluarga. Waduh. Jadi kayak itu tadi ya, kita memahami partuturan itu membuat kita jadinya punya semangat hidup loh. COVID aja kita pingin ketemu orang gitu kan. Partuturan ini sebenarnya udah luar biasa.
Itu bisa jadi antitesisnya COVID kan. COVID dilarang kesentuh. Kita pertuturan, waduh, nggak pernah ketemu saya sama satu keluarga ini ya, adiknya, keturunannya dari Opung di Kalimantan itu, saya nggak pernah tahu. Saya telepon Namboru ada gini, panggilannya ini gitu kan. Oh iya, keluarga kita itu udah lama nggak ketemu ini, nggak ada kontak gitu. Wah, senang sekali. Dia tentara kan, baru ada juga kerja di sana, di tambang gitu. Wah, senang. Ngomong-ngomong hangat sekali. Jadi di situ ada loh rasa bahagia nggak terbayar gitu. Itu satu sisi mengenal Tarombo. Di sisi lain, Tarombo ini, partuturan ya, partuturan dan Tarombonya gitu ya. Di sisi lain, partuturan dan Tarombo ini kita juga punya, saya selalu bilang itu sama diri saya itu punya hikmat yang nggak dapat dari mana-mana, gitu loh. Jadi ada alasan untuk jadi bodoh, ya barangkali kayak gitu yang dibilang Bang Arnold, ya karena kita tanya nih sama satu marga, saya nggak tahu apa-apa, dia jarinya gitu. Ya udah kena satu marga kan, nggak terlalu ada apanya. Coba bayangkan saya tanya sama orang lain, aneh juga lah kau, gitu loh. Jadi ada hikmat di dalam budaya Batak itu yang kalau nggak dibahas itu nggak ketemu, nggak keluar. Kalau cuma sekedar tahu aja nggak keluar. Saya nggak ngerti sih mau bilang hikmat apa, tapi saya rasakan itu. Saya rasakan pribadi itu hikmat dari budaya Batak itu. Itu karena saya tahu pertama dari tutur, ngerti kenapa bilang tulang, kenapa bilang nan tulang. Itu semua saya bilang untuk marga mama kan, tulang dan tulang. Baru untuk marga bapak yang perempuannya, itonya bapak, marga bapak yang perempuannya ya. Yang dari ito-itonya itu Namboru. Lalu saya bilang Lae sama anaknya Namboru itu. Ya baru saya bilang Pariban sama anaknya tulang itu. Saya bilang abang sama anaknya abang bapak, satu marga, Pak Pahan. Saya bilang Ito sama borunya abang bapak, satu marga sama saya Pak Pahan gitu. Ito atau boleh kemudian Namboru mengulangi. Itu luar biasa. Saya merasakan manfaatnya itu sekali. Makanya pertuturan itu atau budaya Batak itu meskipun saya muda, saya selalu kejar itu. Nggak boleh putus. Nah kemarin diskusi kan sama Jenderal Harangan Sitorus. Tulang. Dia marga Sitorus, saya panggil Tulang. Tahu-taunya helanya Raja Sonang. Pak Pahan atau apa ya? Samosir helanya gitu. Udah berangkat dari situ aja aku Tulang, masuk gitu kan. Itu kalau tahu tutur, padahal kan kenal aja nggak pernah, jumpa nggak pernah gitu, hanya dari Zoom, baru chat pribadi gitu kan. Oh ya, iyalah, cocok itu beres. Jadi hangat gitu kan, diskusi apa enak, hikmahnya ketemu. Jadi saya tanya, Tulang apa sih manfaatnya kita tahu tutur ini gitu di zaman sekarang ini? Dia bilang banyak manfaatnya. Itu bisa menjaga kita loh dari apa ya? Perilaku-perilaku amoral dan perilaku-perilaku kita yang sangat absurd ini zaman sekarang ini. Apalagi teknologi ini ya, kadang orang lost control, lepas kontrol katanya. Nah, kita berharap ini dimulai dari keluarga, pertuturan ini supaya dia tahu tuh. Supaya semangatnya mengenal tuturnya, dia tahu ada terbentuk kayak budaya apa ya dibilangnya, kayak etikanya terbentuk dari situ dengan dia tahu tutur. Ya nggak mungkin lah seperti dibilang Amang Boru Bostang tadi kan, sama dengan tubuh kita kan ini ya, sama dengan tubuh saling manat mardongan tubuh, saling menghormati ya, saling menjaga sikap, itu kan etika itu. Tanpa disadari dia sudah tahu itu, oh saya sama dengan tubuh bisa markale-kale, berkawan akrab atau bisa seloro ya, apalagi kalau sebaya gitu ya. Kalau sama buruh kan kita mangelek karena suatu saat kita butuh ada pekerjaan, dialah yang marhobas, dialah yang kerja di belakang kan, mengurusi semuanya. Jadi mengelek itu kayak mana, ada tekniknya juga, itu kan etikanya. Sama hula-hula tulang ya, tadi dibilang Amang Pardosi, Opung Isak ya, itu tulang 3 fungsinya waktu lahir ya. Apa istilahnya tadi Amang? Lupa gue, waktu lahir istilahnya. Kali dia harus memberikan tanggung jawab. Pertama Ya. waktu lahir dia harus kasih paropa. Paropa. Ya. Ya, ketika kita menikah
dia harus kasih, Ulos. ketika kita meninggal dia harus kasih saput. Takut. Jadi 3 kali dia paling tidak muncul dalam hidup kita. Kalau mertua cuma sekali. Iya. Waktu kita nikah saja. Kalau kita nanti meninggal, pada umumnya yang kasih saput kan pulang kita, bukan mertua. Kecuali daerah tertentu ya, daerah tertentu memang dari mertua semua. Jadi enaknya orang Batak kan, dia langsung otomatis punya penasehat. Nggak lilu dia, nggak perlu cari-cari kemana. Kalau tulangnya betul-betul dihormati dia kan, saya sebagai pemuda, anak muda yang udah keluarga muda, saya hormati tulang saya, betul-betul. Aduh, dia nggak mungkin lah bocorin rahasia saya kan. Jadi saya nggak terlalu bingung mau cari kemana gitu. Kalau mungkin barangkali agak segan cerita sama sahabat atau kawan dekat gitu, sama tulang langsung. Benar, Amang Pardosi, saya melakukan itu sama tulang saya ya, si Burian, luar biasa. Dan saya merasakan ya pasu-pasu tulang itu luar biasa. Aku nggak tahu mau bilangnya, cuman ya itu yang kurasakan, yang betul-betul ku jalanin gitu ya, yang punya tulang. Ya. Tapi ada juga minusnya ya kalau menurut aku ya, partuturan dengan Taromo Batak ini. Pertama yang saya rasakan sebagai orang yang tidak begitu mengerti Batak perantauan, mau bicara itu susah karena kalau di umum kan kita bisa panggil aja Mas ke, Mbak ke, atau Pak atau Bu. Tapi kalau di Batak, wah, takut salah panggil. Jadi nggak bisa keluar dari mulut ini. Jadi bicara tanpa menyapa jadinya. Itu satu kelemahannya. Jadi kalau nggak ngerti mau mulai bicara aja susah gitu. Nanti salah panggil nggak enak. Aku kadang-kadang Natulang dengan Namboro aja masih bingung. Ini Namboro apa Natulang ya? Wah, kalau salah panggil kan bisa marah dia sama aku dia. Wah, kurang ajar kau katanya, nanti repot pula kan kita kan, jadi terpaksa lah diam-diam dulu, jangan bicara dulu. Itu satu menurutku ya. Kedua yang sulitnya, tadi yang seperti aku sebutkan ada mekanisme verifikasi, memang bagus. Tapi Batak ini banyak sekali pestanya, dan pestanya panjang-panjang sekali. Kalau kita ikuti semua, wah tiap minggu kita Sabtu Minggu habis hanya untuk pesta. Bagaimana ini? Di zaman sekarang kayaknya udah susah itu ya. Ada nggak? Bagaimana membuat itu bisa jalan tapi tidak membuat kita orang-orang modern kayaknya udah nggak cocok begitu ya. Dari pagi sampai malam pesta, Sabtu Minggu tiap minggu, wah mampus lah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu mungkin kelemahan keduanya. Bagaimana menurut teman-teman di sini? Kalau biasanya Bang, kalau untuk pertanyaan pertama, statement pertama itu Bang, manggil apa gitu ya? Biasanya kalau saya pribadi itu diajarin pertama itu ya panggil aja tulang. Nggak tahu marganya apa, tulang aja dulu gitu. Oh gitu. Ya bayangan borunya kita ambil kan gitu. Tulang, gitu. Horos tulang. Okay. Ya, kalau masih canggung ya Amang lah. Marga apa Amang gitu kan. Nah, kalau dia perempuan ya biasanya aku manggil Inang ya. Mau manggil Namboro bingung juga sih, dari mana mau aku Namboro gitu kan. Inang gitu. Kalau dia apa? Kalau dia tua ya. Kalau udah tua atau kalau udah berubah opung lah langsung opung. Nah, padahal belum tentu sebenarnya opung awak kan. Tapi itulah jalannya gitu loh. Tapi tulang lah kalau laki-laki biasanya. Itu kalau baru kenal itu bagus sekali tuh. Nanti aku pakai itu kalau baru kenal ya. Masalahnya aku sering ya sudah kenal, sudah dipanggil sebelumnya. Pas ketemu lagi lupa. Ini kan gawat kali nih kalau salah panggil itu Bang. Biasa. Kan nggak terbiasa Bang di sana. Jadi hal biasa dong seperti itu. Kita yang di sini yang aneh kan, kalau udah terbiasa di sini taunya lupa, nggak langsung nempel lah, itu berarti tapi ya udahlah, itu hal apalah ya. Di zaman sekarang sih masih bisa ditoleransi lah. Tapi kalau perempuan Bang, manggil laki-laki gitu Amang Boru. Panggilan hormatnya lah. Harus Amang Boru. Barangkali ada anaknya kan di situ. Kenalin Amang Boru kan itu. Gitu kalau perempuan ya. Nah, perempuan manggil sama laki-laki yang dia kenal pertama sekali gitu, Amang Boru katanya gitu. Itu sih Bang. Seru Bang. Terima kasih infonya. Hanya mau nambahin sedikit saja.
Jadi saya ini kan juga belajar ya dan belajar terus gitu ya. Jadi kalau saya ngelihatnya dan ini belajar dari Amang Boru Raja Guguk sih. Jadi sebenarnya ketika kita ketemu dengan orang yang kita mau tahu menyapanya sebenarnya jadi kayak kayak main catur gitu. Jadi ada pemetaan gitu yang harus kita lakukan. Jadi justru karena itu kita jadi saling kenalan, dicari tahu, oke kamu dari mana, keluarganya siapa. Jadi justru itu makin mendekatkan kita begitu kita bertemu dengan orang baru. Nah, mulailah kumpul informasi. Oh, kamu jadi kita mencari kedekatan yang paling tepat buat dia sampai akhirnya kita bisa bilang, saya harusnya manggilnya Amang Boru, manggilnya Tulang. Jadi ada karena itu pemahaman struktur keluarga yang tadi disampaikan di awal memang akan membantu kita jadi mengerti kita nanti jadinya mana cantelan paling dekat untuk kita memanggil orang yang baru kita ketemukan ini. Jadi sebenarnya membantu kita untuk jadi lebih banyak ngomong, untuk menghargai perbedaan struktur rantai pohon dari keluarga. Saya pikir menarik ya, jadi kayak main catur gitu di awalnya sampai akhirnya skak kena nih akhirnya jadi. Setuju, Mang, setuju. Jadi nambahin yang dikatakan Amang Tampu Bulun supaya nggak salah di awal, kan ada upasa kita jolotini tip sanggar asabain huru-huruan jolosinukum marga asabinoto pertuturan itu starting point. Jadi kalau orang Batak ketemu kenalan dulu Horas Perdusi Pakpahan. Perdusi Pakpahan, saya kan merangka-rangka. Kalau Pakpahan ini ada enggak inang udah saya guru Pakpahan? Saya guru Pakpahan. Ada guru Pakpahan, ada inang tua saya guru Gultom enggak? Dikaji ke situ. Oh, opung borunya udah saya itu guru Harianja. Saya panggil Tulang lah. Kan begitu. Anak Buru. Dia akan balas. Oh enggak. Mama tua saya itu Boru Siagian. Berarti lebih kan. Kalau tadi saya taruh dia hula-hula, sekarang jadi saya hula-hula. Taruhlah kita begitu. Betul. Makanya itu tidak asal dibuat oputta sisul tubuh. Nanti ini jolot ini tips sanggar. Jadi sanggar itu kan pimping itu ya. Jadi kalau kami dulu di kampung, pimping itu dibuat jadi kandang burung. Jadi diratakan dulu, diukur. Jadi dibuat jadi kandang burung, ditusuk lidi, burung masuk ke dalam. Itu huru-huruan namanya. Tapi itu kan ahli bahasa, itu hanya sampiran. Isinya jolosinukum marga, asabinoto pertuturan. Makanya tadi anak saya bilang, kita harus paham hubungan marga-marga ini sebetulnya. Aritonang itu apa saja? Simare-mare, Raja Guguk, Okusunggu, ya, Horas, Aritonang dihamu, oh Simare-mare, oh inang udakku, buru pucunggu do, berarti ulah-ulah buru hamu, kan begitu. Tapi kalau dia balik, mama saya buru perdosi katanya, sekarang saya yang menang kan? Begitu, starting point dari situ. Kalau saya misalnya Pakpahan, Horas, Pakpahan, Gultom, sudah jelas. Tahu abang, isi kangen kan? Nah, begitu starting point-nya. Jadi memang kita harus pelajari guru-guru marga. Makanya menurut saya, Tarombo yang ada sekarang, saya tidak mengatakan salah ya, ada kurangnya. Jadi kita Tarombo kita harusnya kita lengkapi minimal 4 generasi ke atas, nama istri dan marganya. Kalau yang sekarang hanya laki-laki semua itu kan. Jadi ada orang tidak tahu marga opungnya, apalagi marga opung bapaknya. Iya, Kan betul. Jadi harus tulis nama istri masing-masing. Kedua, jangan hanya nama laki-laki yang ditulis, hanya anak laki-laki, anak perempuan juga sampai ke atas. Saya nggak tahu kita namburunya muli itu marga aha, namburu bapak kita muli itu marga apa, namburunya opung kita, karena 4 generasi ke atas kan.
Suatu saat kita akan jadi bonaniari. Kan begitu. Ada kadang-kadang itu pigana borum tak boto. Ai mek do piau saya kecil sudah pindah. Jadi kalau pindah emangnya bapaknya nggak beritahu ya. Tu marga hamuli katau. Kopungmu guru apa? Guru ini. Dari mana? Nggak tahu. Repot lah. Saya kasih ilustrasi ya. Maaf agak apa. 3 bulan lalu ada marga Pardusi dari Batam. Nah, ekonomi ya lumayan lah. Tanda kutip ya. Namanya di Batam. Datang ke Jakarta. Mau pamuli boru, tupar Jakarta. Pertama dia karena di Batam tidak banyak Pardusi masuk Siegian. Sehingga dia masuk ke Siegian, ditanya dari anak Siegian kamu yang mana? Oh yang ini, oh itu yang Pardusi. Dibawalah ke kami. Jadi kan ada opu. Kalau bukan dari opu saya sungkan dong menerima dia sebelum suhutnya kan. Nasihat dia mau nggak tahu. Isi opungmu nggak tahu. Di mana kamu lahir? Di Siantar. Tapi opungnya dari persuburan. Masa Siantar persuburan tidak tahu? Akhirnya kita yang sibuk. Siapa guarnya mangmu di Siantar ini? Kita yang sibuk telepon ke persuburan, ke Siantar. Siapa nama ini? Baru kita tahu. Oh, ini Odho. Ini suhutmu. Supaya ada yang mengamai. Kan repot yang begini. Di Siantar kok. Persuburan kan dekat 4 jam juga bisa sekarang. Telepon juga ada, masa dia nggak ada komunikasi? Yang ini repot-repot seperti ini. Suatu saat kita akan perlu. Kalau tadi Amang Siworo mengatakan Yahudi segala macam, kalau kita lihat Lukas 2 itu kan, jadi borhat masih Joseph, Nesian Galilea, Sian Nazaret, Nakok Tudak Judea, Allah siap peparan jalan margan si Daud di mana? Antara Yesus si Daud sudah berapa generasi, tapi dia tahu bergopungnya. Sehingga dia tahu kemana dia akan pulang. Ya, yang sekarang ini kan banyak yang tidak tahu pulang kemana. Saya sering ngajar, kau marga apa guru ini? Udah pernah pulang belum? Belum. Sudah umur 23 tahun, belum pernah. Di mana opungmu? Ada yang di Samosir lah, ada yang di Pakat lah, ada yang di Pangaribuan lah. Tapi bapaknya di sini, ya bukan kelas rendah. Ya sedang-sedang lah seperti kita ini. Tapi inilah kadang-kadang sayang begitu. Jadi kita harus hargai itu. Karena suatu saat kita akan ditanya, kamu siapa dan dari mana kamu? Nah, kalau nggak bisa jawab itu, repotlah kita. Who are you? And where do you come from? Yang repot kalau nggak tahu itu. Itu tambahan saya untuk Amang apa tadi? Tambu Bolon. Kayaknya penting sekali memang memahamin patuturan itu ya. Ya. Aku sampai sekarang agak bingung sendiri ya. Dari mana awalnya? Karena kalau dikatakan nggak ada yang ngajarin gitu ya. Sebenarnya gimana sih maksudnya nggak ada yang ngajarin? Kalau seperti saya umurnya ini, mungkin orang tua saya kebetulan almarhum, bapak udah almarhum ya. Umurnya kan mungkin 55 gitu, 55 tahun. Berarti masih sehat lah. Masih fresh ya. Khususnya kita yang diaspora dalam negeri ini, yang saya di Siantar ya. Bonaposoginya kan dari Samosir gitu. Artinya umur-umur orang tua kan masih aktif, produktif, dan bahkan masih banyak pesta-pesta yang tidak terlalu sulit untuk kawasan di sini. Gitu loh. Kita tahu kayak mana sih sebenarnya Batak itu, budaya Batak itu. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan nggak ada yang ngajarin atau nggak tahu, nggak ada pentingnya lah, nggak enak lah, capek lah, rumit lah gitu. Sebenarnya saya agak secara pribadi, maaf lah, ini kan nanti ditayangkan di YouTube ya. Tapi saya pribadi, kenapa sih harus ada kata-kata itu sekarang? Saya pikir belum terlambat sih, belum habis generasinya gitu loh. Kalau mungkin satu generasi ke depan, kalau ini misalnya nggak dipelihara dari sekarang, mungkin bisa jadi cocok kalimat itu keluar kan. Ini masih ada kok. Kayak Amang Ben, walaupun Amang Ben masih muda sih Amang Ben ya. Cuman meskipun Amang Ben lama di Australia kan, tapi
barangkali karena udah serius sama Ben ya, ikut tahu, pastilah sedikit banyaknya akan menyampaikan sama adik-adik itu di rumah kan, anak-anak di rumah. Jadi paling tidak itu aja udah luar biasa. Sekarang kami yang di sinilah, diaspora dalam negeri ini, di Indonesia ini. Kenapa sih sampai ada kalimat itu aku masih tanda tanya besar. Belum hilang kok generasinya. Masih, ini belum bisa dikatakan, jarang nih kita bahas Batak. Enggak. Kayaknya bingung juga ini ya, apa masalahnya ini ya. Barangkali nanti di Marnonang itu seru itu, Amang Jenderal Harangan Sitorus kan menyampaikannya apa sih dasarnya, itu seru banget. Ya, dan itu gimana lah Tulus? Ayo lah. Ya, jadi gini, aku sebenarnya mau nanggapi, cuma udah Bapak dulu ada ngambil semuanya, ya udahlah. Aduh, sorry. Udah Bapak aku sendiri yang ngambil tadi. Oh Ya, gitu. udahlah. Oke. Perwakilan Pardosi lah itu, dari horong-horongi Pardosi lah itu gue bilang. Jadi gini, pertanyaan dari Le Pakman ini adalah suatu pertanyaan yang udah beberapa kali juga muncul setiap diskusi mengenai kebatakan, baik di forum-forum lain ya, dan di kalangan mahasiswa. Aku pun juga pernah ngajar juga di kampus, di kalangan mereka itu muncul. Jawaban yang aku dapat ternyata sederhana. Kalau dibilang ini masih generasi emas, generasi umur 55 tahun orang tua kita, atau range-nya 55 ke 65 lah, range itu. Yang masih segar, yang artinya masih bisa menanamkan ke anak-anaknya. Nah, yang jadi masalah adalah ada banyak anak-anak muda yang di usia 20 tahunan, 30 tahunan, apa 10 ke 30 tahun, yang mereka mau tahu. Kalian udah pernah dari Harmoni itu belum? Tapi masalahnya orang tuanya pun nggak pernah diajarkan orang tuanya, kan itu masalahnya. Contoh nih, aku mau belajar adat Batak misalnya, mau belajar partuturan dan tarombo. Tapi kalau bapakku sendiri nggak pernah diajarkan sama opungku, gimana mau tahu? Gimana mau ngajarkan ke aku, kan itu masalahnya. Nah, kalau opungku nggak pernah diajarkan sama orang tuanya pun, gimana mau ngajarkan ke bawah? Kan itu yang jadi masalah sekarang. Nah, contoh lah, aku punya sepupu, dia udah nikah. Terus dia kadang ngomong gini, Lus, kok ngapain sih ikut-ikut acara-acara diskusi Batak-Batak itu? Nggak penting, belum waktunya. Terus kutanya, kau udah punya anak? Aku bilang, udah nikah segala macam. Kalau nggak kau mulai, habis. Nah, mindset seperti itu, ketika ada satu generasi yang pikirkan, buat apa sih? Ya akhirnya anaknya nggak tahu. Anaknya nggak tahu, punya anak lagi, ya habis, kan hilang. Nah, jadi disitulah mungkin bukan berarti orang tua kita nggak mau ngajarkan, tapi mungkin juga orang tuanya nggak pernah ngajarkan. Ya, jadi gimana mau generasi emas itu bisa tahu? Nah, itulah pentingnya komunitas, itulah pentingnya kawan-kawan. Tapi salah satu kurangnya orang Batak juga, kalau kulihat yang ngerasa udah ngerti adat atau parturan, ketika ketemu sama orang, misalnya, kau apa margamu Pardosi? Pardosi mana? Mama buru apa? Nggak tahu bang, atau nggak tahu apa. Ada omongan yang langsung bikin orang-orang itu nggak mau belajar lagi. Dalek kau. Itu aja kau nggak tahu. Bodoh kali kau. Nah, itu kan harusnya introspeksi ke kita ya. Kita orang-orang yang katanya sudah lebih mengerti tarombo dan partuturan, untuk bagaimana tidak menjustifikasi mereka, tapi merangkul. Kan itu jadi masalah. Banyak loh kawan-kawanku yang kayak gitu. Mereka awam, mereka buta, mereka mau belajar, orang tuanya pun nggak ngerti, jadi nggak bisa mengajarkan. Terus bertanya lah kayak lebih ngerti. Terus dibully lah di situ, habis itu dikata-katain lah, itu aja kok nggak tahu gini. Loh, justru kan itu harusnya kesempatan kita untuk memasukkan adat Batak itu ke mereka. Jadi makanya sekarang kalau aku di beberapa forum atau ketemu kawan-kawan yang memang mereka buta, justru malah aku cari siapa opungmu, siapa opung borumu, terus kemudian siapa ini, cari. Nah, ini contoh simpel yang saya mau sampaikan. Aku di penempatan ini kebetulan punya pimpinan lah di provinsi. Wakil ketua itu Marga Dolok Saribu, istrinya Buru Siagian. Kan masuk tuh Namburu, langsung kupanggil kan, dari mana kok Namburu? Aku Pardosi Namburu. Oh, kok bisa Pardosi manggil aku Namburu? Di tes dia lah. Ya kan kami kan tua di Bangarna, gini gue jelaskan. Oh, pintar kau ya, mantap. Nah, dari range itu, dari link itu, akhirnya aku punya semacam tanda kutip backingan gitu loh. Kalau ada apa-apa, ada Namburu gitu. Nah, kemudian masuk lagi. Tapi aku manggil tulang juga bisa, mana tulang. Kenapa?
Bapak ini kan Bulog Seribu, Bonaniari kami kan Pardosi di atas Bulog Seribu, gue bilang. Nah, jadi terserah mau masuk dari mana nih, kita garis. Mau jadi Martulang atau Marnamburu. Barulah di situ kami cari titik temunya, kami cari, oh ternyata lebih dekatnya ke Siagiannya, oh ternyata manggil Namboru, kan begitu. Jadi akulah hula-hulanya Namboru ini. Nah, itu salah satu contoh simpel bertarombo yang sangat keren sih, di mana-mana pun punya kawan jadinya. Dan aku pun masuk ke generasi yang, kalau tadi Abang Arnold Siboro bilang generasi rantau, aku bukan rantau lagi, Bang. Lahir di Jakarta, besar di Bekasi, kuliah di Semarang, habis lulus kuliah kerja di Jakarta, terus di Jawa, sekarang di Sulawesi, kan gitu. Tapi memang selain dari faktor orang tua atau keluarga, harus dari diri sendiri sih, memang mau dulu. Kalaupun kita bicara, aduh aku nggak ngerti CPU dari segala macam, ya sama, kan gitu kan. Jadi memang harus dari maunya kita dulu. Dulu itu aku kalau pulang ke rumah, dulu aku paling anti sama partitur sama tarombo. Sampai SMA, sampai awal kuliah tuh aku anti banget. Apaan sih? Ngapain sih pesa-pesa? Apaan sih? Nggak perlu lah ngerti tulang apa segala macam, gue bilang. Tapi ketika di kampus, bertemulah para kawan-kawan BTL. Nah, bata-bata tembak langsung kan. Kawan BTL, ada yang dari Siantar, ada yang dari Tarutung, ada yang dari mana-mana masuk kuliah. Kok kuliah mereka enak ya, begitu ketemu langsung bisa panggil, oh Tulang, sama baru, oh ini, kok bisa lah mereka ngerti. Nah, disitulah mulai suka, mulai belajar. Jadi kalau pulang ke rumah, itu udah pasti tuh, di meja makan, ambil kertas, sama bapak coret-coret. Nah, coret-coret, ini tunggu kita coret-coret. Belajar beberapa SKS tiap liburan. Nah, disitulah mulai baru paham, mulai baru suka dengan tarombo dan partituran. Dan ini memang kalau kita bilang mahakarya, tarombo itu adalah salah satu mahakarya paling jenius dari nenek moyang kita. Jenius banget. Siapa sih manusia bisa memikirkan ketika ada momen dia hula-hula, dia akan seperti ini. Ketika ada momen dia menjadi boru, dia begini. Ketika dia menjadi dongan tuh menjadi begini. Formulasi apa sih, rumus dari mana orang bisa dapat? Kalau aku Pardosi, mamaku Siahaan, aku manggil ke sana Tulang. Kalau aku kalau misalnya bapak Pardosi, mama Siahaan, terus ke Sibarani bapak manggil apa? Terus dari mana ada Tulang Rorobot? Terus dari mana ada Bona Tulang, Bonaniari? Itu kan formula jenius banget itu. Belum, saya nggak tahu ya nenek moyang mana yang bisa menampilkan formula seperti itu. Jadi sangat sayang ketika mungkin kalau bisa dipatenkan ini jadi apa ya? Jadi paten produk misalnya, paten sederhana. Karena ini rumus yang jenius banget dan belum ada saya temukan suku bangsa lain atau nenek moyang lain yang bisa menemukan formula ini seperti itu. Jadi sayang ketika kita tidak bisa meneruskannya. Jadi mulai dari kita sebetulnya, kita dulu yang di sini, ketemu kawan-kawan jangan dihakimi, jangan dianggap dalih atau segala macam, ya, tapi dirangkul. Jadi mungkin itu papahan yang bisa aku dapat, yang bisa kita tanggapi. Terima kasih. Itu kalau kawan-kawan Naposo dengar itu, wah, itu kenapa idenya kan temukan cintamu di sini gitu kan? Karena menemukan cinta itu kan sebenarnya nggak jauh-jauh sih ya. Kalau dia sulit dapat jodoh lah ya, cari Pariban lah. Nah, Ya kan? Paribanku udah habis semua lah. Artinya enak kali budaya Batak ini gitu ya. Nah. Memang kalau soal Pariban memang perlu ditengok dulu ya. Apakah nanti terlalu dekat hubungan darahnya ya? Jangan juga ya menyalahi aturan biologi gitu ya. Ada rumus apanya. Tapi gara-gara judul yang kita bikin ini, Temukan Cintamu ini, kawan-kawan pada DM, dikira ini acara take me out untuk anak muda Batak. Iya. Bang, apa itu Bang? Take me out ya? Bukan, maksudku bagaimana cinta adat Batak. Jadi iya. Karena mencari-cari masalahnya di mana gitu kan. Kenapa sulit gitu ya. Kenapa mereka, kawan-kawan kita Naposo, sebenarnya kalau dibilang buang-buang waktu, enggak juga sih sebenarnya. Aku itu tadi ya kuncinya sama aku pernah dengar quote, relasi itu penting untuk membangun kesuksesan. Nah, kita orang Batak punya relasi nggak dibilang udah langsung relasi semua gitu.
Syukur-syukur Dirjen apa tulang awak kan? Oh tulang, oke. Enggak itu hanya intermezzonya ya. Artinya ada enaknya gitu ya, memahami relasi pertuturan itu sama Batak itu di dalam Batak itu luar biasa. Itu sih. Ini aku lihat Nenggolan kok anteng-anteng aja dari tadi aku lihat. Ini Nenggolan ini. Atau mungkin ada yang lain dari Amanginang atau Akanaposo yang ingin berkomentar, silakan. Tapi suara saya bisa dengarkan, Cas kan? Jelas kan ya? Jelas. Partituran berbasis tarombo ini bagus, ya kan? Membuat kita kompak, keluarga yang nggak kita kenal, ya kan? Tapi ada juga nggak bagusnya. Saya pernah berguru juga ini ke orang Marga Nenggolan di Perlilitan. Dibilang gini, dengan martarbo ale unang patarombo katanya. Betul juga. Ah, ini ada juga ini sekarang ini. Unang patarombo katanya. Karena di antara kita Batak-Batak ini pun banyak kali nih menggulut cakangan sekarang kan. Macam kami lah di internal kami dulu. Ada ini abangku si Hendriko juga kan. Di internal kami Nenggolan pun ada ini menggulut cakangan, ya kan? Bukan antara ini dengan ini gitu. Yang lain juga gitu kan. Marga-marga lain, ya kan? Memang jadi buat gak bagus juga itu tarpo ini kadang-kadang. Semua menggulut cakangan, ya kan? Terpaksa. Abang muda, bapak tua minta. Jadi enak lagi awak itu. Jadi pengaruh apa ini juga patarombu. Jadi agak ini dia, agak nggak bagus juga lah kita terbawa juga kepunguan kan, terbawa juga kepunguan gitu. Gara-gara menggulut cakangan ini juga apa namanya negatifnya tarombo ini kalau saya lihat ya, karena semua menggulut cakangan ada juga negatifnya kan. Tapi ada lagi apa ini mengenai partituran berbasis tarombo ini tadi dibilang Amang Arnold ya atau Amang Ben itu verifikasi ya, verifikasi bagus juga itu verifikasi kan gini. Ini juga saya dari orang-orang tua ada kan sekelompok marga yang terdiri dari beberapa marga lah sekarang ini, bukan dari kita Toba ya. Mengklaim bukan kelompok marga ini, kami bukan kelompok marga ini yang orang Toba ya. Adalah itu di seberang kita dari subetnis lain kan. Tapi kami grup ini katanya kan masuk grup ini. Padahal dia masuk grup yang besar itu, tapi karena mereka sudah masih buatan di situ, padahal padan grup besar itu nggak boleh masih buatan. Nah ini saya lihat menarik juga. Jadi saya tanya kawan satu kantor, ibu masih grup itu bu? Iyalah orang dari zaman opung-opung kami itu orang kami Batak kok. Kok dibilang pula kami nggak Batak. Jadi kayak mana itu bu? Oh itu gampang aja, itu kan bisa nanti dilacak. Misalnya dia ngaku grup sebelah, emang ada rupanya opung masuk di tarombo. Nah ini verifikasi juga kan? Verifikasi juga apakah yang betul? Dia nggak grup yang besar itu, dia grup yang lain. Ternyata ada seperti itu. Dia bilang nggak grup itu. Terus dia pergi ke kelompok lain. Terus datang tua-tua itu kan, orang-orang tua. Dia minta jambar kelompok marga ini. Sekarang kalau memang kau minta jambar marga ini, mana opungmu di sini? Nggak tahu. Kan? Nah, itu juga. Bagus juga ini tarombo itu. Ada juga bagusnya verifikasi. Tapi kalau yang saya lihat, ada muncul lagi masalah baru. Seperti tadi dikatakan Amang Pardosi masalah tarombo ini. Ya kan? Misal gini, orang tua saya dulu pernah ada orang luar, orang Chinese dikasih marga. Jadi marga saya gitu kan. Adik lah sebenarnya karena ngambil paribanku gitu kan orang Chinese. Udah itu nggak ada hubungan kami. Setelah beres pestanya nggak ada hubungan. Udah putus gitu. Ternyata kan banyak yang seperti itu kan. Nah kita gampang aja kita. Ya udah nggak usah kita masukin tarombo. Dia juga bingung nanti gimana. Betul nggak itu perlindungan daripada kita
bersoal-soal kan, ya udah nggak usah nanti kalau apa Tarombo nggak usah kita masukkan dari data kita. Jadi menurut saya Tarombo ini bagus, tapi ada juga positifnya, ada juga negatifnya. Gitu. Itulah dari saya ya mengenai Tarombo ini. Khusus untuk kami marga Pakusi, seperti dikatakan Amang Perlindungan tadi udah jelas. Itu buku tahun 88, termasuk orang penciptanya itu hebat juga itu. Dia bisa menciptakan lengkap di situ nama Opung Boru kami sampai ke atas, lengkap juga di situ nama Namboru marga-marga Mangboru kami. Saya udah apresiasi lah itu. Manusia tahun 88 bisa menciptakan itu karena bisa kami lacak terus semua dia. Bisa kami lacak keluarga-keluarga gitu, keluarga besar. Jadi ya baguslah Tarombo ini, ada juga bagusnya, ada juga nggak bagusnya. Tapi untuk kami yang muda-muda agak berat juga lah, karena ujung-ujungnya nanti yang negatifnya itu yaitu tadi, oh aku harus abangmu, aku nggak ini, ribut lah gara-gara itu. Oke, terima kasih, mungkin bisa ditanggapi yang lain sama Iman, ya, kawan-kawan. Lai Saud Raja Guguk ini atau Amang ini ya? Saud Raja Guguk. Mau tanggapi kah? Adik saya tuh, adik saya, anak bapak udah saya. Oke, oke. Iya. Nggak, Ya. belum kelihatan ya. Iya. Nggak tahu. Dia Mau yang nggak ada. lain komentar aja, apa saja nggak apa-apa. Iya, silakan. Aja. Menanggapi juga boleh, ya bikin isu baru juga boleh. Kalau yang dibilang sama Lai Harisan itu pernah kejadian Lai sama kami, sama aku ya pribadi. Cuman sebelumnya aku mohon maaf ya. Itu di marga Pak Pahan kan ada. Ya, di marga Pak Pahan kan ada 4 itu. Lalu Pak Pahanku dengan Pak Pahan satu lagi, itu kalau ketemu katanya ada yang ceritakan gitu kan. Wah, nanti begini, ini abangnya, ini adiknya katanya kan. Tapi syukurlah ada Pak Pahan yang berbeda dengan aku, yang konflik ini, bilang gini, kalian yang muda-muda nggak usah bawa-bawa itu lagi ya. Kalau kalian tahu udah cukup tahu aja. Jangan jadinya kalau ketemu kalian jadi nggak satu. Padahal sama-sama Pak Pahan katanya. Udahlah, tengok gimana ya. Lebih cenderung sih jalan damai aja lah. Syukur-syukur budaya Batak ini tetap kalian pelihara katanya. Daripada kalian udah cari-cari masalah, itu janganlah, nggak usah pala diikut-ikutin. Paling kalau kalian tahu dah. Kalau misalnya dia bilang udah ginilah aku abangmu katanya, oke. Kalau dibilangnya udah aku adikmu gitu, ya barangkali ada gitu ya, oke gitu. Udah terima aja lah yang Pak Pahan ini gitu. Dan itu membuat aku pribadi itu pernah ketemu yang memang agak jauh jadinya, beda Pak Pahannya dengan aku kan. Dan satu lagi ada juga yang memang bukan jauh, dia teman agak canggung jadinya. Begitu dia tahu Pak Pahan apa katanya. Makanya sampai sekarang kadang aku tanya Pak Pahan apa, diam aja dulu. Aku tahu dulu dia Pak Pahan apa, nanti jadi jauh pula kami pikirku. Karena susah. Serius memang Pak Pahan ini gue bilang kan, langsung jauh. Kok beda Pak Pahan loh, ngapain diikut-ikutin cerita lama, aku nggak tahu, nggak hidup di situ kan. Tapi langsung gini-gini. Jadi aku mikirnya udahlah, Pak Pahan apa ya Pak Pahan lah. Nanti aja dulu, kan tahu sama-sama tahu ceritanya. Kalau misalnya kita aman di situ, aku cerita Pak Pahan apa, aku bilang. Tapi kalau nggak aman di situ, udah pokoknya Pak Pahan, aku bilang. itu pengalamanku ya. Iya. Horas bere berita. Iya. Bapak Evan. Horas tulang na burju. Horas bere. Sehat doka tulang. Sehat. Puji Tuhan. Oh, sama di Tuhan. Marno nangis sehat dong bukan? Sehat tulang. Oh. Sehat tong keluarga di Perth ate. Sehat. Puji Tuhan. Marno nangon. Generasi Noposo. Baru mulak sebali soalnya jadi. Acara G20. Jadi dang dapat mulai atau udah? Enggak mulai enggak setengah dalan lubi.
Kadongan Dison mengelola Pendeta Jonedi Pakpahan, dungi Bereni Batulus Pardosi, dungi Lai Harisan Boni Nenggolan. Ya tapi macam di sini. Kembali Mak, tu moderator. Jadi Nami. Lai Pakpahan, dot Lai Nenggolan. Begitulah Lai, kalau Lai Harisan. Ya, silakan Lai Tulus. Horas. Acara apa? Horas sama kamu. Apa kabar? Lama tak bersuara ya. Acara apa ini? Acara Ini sama-sama Zoom. Saya juga lagi Zoom. Batak Nauposo Marnonang. Batak Nauposo Oh Marnonang. gitu ya. Itu Bernard juga ada ya? Horas kakak. Waduh, udah saingan sama Bang Nelson. Ya. Iya. Buru nibau, buru mani huruf. Nyonya berita. Horas selamat tua. Silakan lanjut dulu. Terus. Lagi ada Zoom. Oke, Horas. Tutup dulu lah. Mungkin Lai Tulus gimana? Ini jam 9, kita rencanakan jam 9 ya. Kita tutup doa dulu, baru kita lanjut marnonangnya. Rekodnya biar off atau gimana? Atau masih ada lagi yang lain? Kalau masih ada kita tampung, tapi kalau tidak ada lagi kita Mungkin sautik bere. Bue dora kan nakpe dang na sebetulnya makurangi nak pernah. Jadi sona sautik merangkum ala nama bigi nakin. Jadi sona ni dok ngiberani Batulus nakin sebetulnya persoalan nih Habata konon adat dan budaya Batak melestarikan kepada generasi penerus atau katakanlah generasi Nauposo. Memang ini sangat vital, sangat kritis. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Beresaya Tulus bahwa ini tergantung pertama pada orang tua. Jadi ini bukan tanggung jawab di luar itu utamanya. Karena ada orang tua, baru yang paling dekat ke orang tua tentunya punguan ya, punguan marganya ya. Seperti saya Pardosi ini ada punguan Pardosi misalnya di Jakarta ya. Tapi dari orang tua dulu, baru ke punguan marga, baru ke komunitas luar seperti kita ini ya. Ya ini kan sudah komunitas Batak lah begitu. Seperti di Perth ini misalnya ada Bonapasogit, Perth, itu sudah berbagai marga gitu. Jadi kalau tidak ini dilestarikan, maka yang rugi siapa sebetulnya kan? Coba kita lihat dulu, kita analisa dulu. Misalnya ya, kalau yang rugi pertama-tama adalah keluarga itu sendiri kan gitu. Ya karena anak atau cucu menjadi tidak tahu adat dan budaya, padahal dia punya marga. Itu persoalannya. Kalau marganya dihilangkan, memang nggak apa-apa ya. Karena tidak tahu orang apakah dia Batak atau bukan Batak kan gitu. Nah itu maka ada muncul tadi kalau masih Batak dia ada dalle tadi kan itu istilah katakanlah negatif lah gitu. Tapi nggak perlu kita pakai itu. Tapi persoalannya kalau dia akhirnya anak dan cucu tidak tahu, maka konsekuensinya kan hilang dalam arti tersesat dia. Ada dua pengertian hilang, tersesat dia nggak tahu dia Bataknya seperti apa. Yang kedua, hilang dari komunitas Batak. Nah, kalau hilang dari komunitas Batak kan nggak seluruh Batak merasa rugi, kira-kira begitu kan? Karena ada juga dari etnis-etnis lain, puak-puak lain merasa, oh kami bukan Batak, misalnya kan? Ya, kalau di luar Batak Toba itu ada kelompok-kelompok kata kami bukan Batak dan nggak ada yang rugi sebetulnya kan? Yang bukan Batak yang nggak bukan Batak lah itu kan gitu. Jadi persoalannya di situ. Jadi jangan dianggap ini tanggung jawab utamanya dari semua generasi yang lebih tua orang Batak, bukan. Awalnya dari orang tua baru kemudian kepunguan marganya. Nah, kenapa demikian? Karena sebetulnya tadi dikatakan Beresaya Tulus itu sebetulnya yang pertama kan ada kemauan, itu aja dulu. Ada ada
kemauan dari Naposo ini kalau tidak ada ya berarti tidak akan mendapatkan, karena sekarang kan semua tersedia, ada bisa di Google, bisa ditanya orang tua ya. Misalnya seperti saya dari misalnya Arnold, kami di Batak Diaspora Marnona, misalnya kalau ada kesulitan kan bisa tanya misalnya kan, ini kalau panggil apa saya ke beliau ini misalnya kan. Jadi itu saya kira kita harus lihat dulu ini konteksnya gitu. Jadi harus kita rajin lah. Naposo ini itu justru tujuan kita kan di sini itu kan, rajin cari kan, jadi kan dianggap itu susah, sebetulnya enggak. Di Google saja misalnya pertuturan ada, tarombo ada gitu, artinya pengertian itu. Nah kalaupun misalnya tadi yang dikatakan saya Arnold Siboro itu, saya kira bagus sekali ini digitalisasi kan gitu tarombo itu. Tapi persoalannya tarombo itu kan antara satu orang satu marga dengan satu orang marga yang sama itu belum tentu sama tarombonya, artinya belum tentu bisa dilihat itunya kesamaannya gitu. Sehingga disinilah persoalan tadi siakangan, sianggian dan sebagainya ya. Jadi ini saya kira tidak merupakan area yang sulit. Nanti misalnya Arnold ini membuat aplikasi itu, lalu bisa kita kumpulkan dari punguan-punguan marga lah. Karena kalau dari perorangan nanti agak bisa dia katakan, oh itu bukan tarombo kami misalnya gitu kan, tidak benar itu kan. Jadi misalnya dari punguan marga di Jakarta kan banyak 200-an kalau tidak salah. Jadi itu bisa diminta dari sana itu tarombonya sehingga ada sumbernya yang jelas gitu kan. Nah, jadi kembali ke tarombo tadi, saya kira di sini kayak penting ya. Karena apa? Saya kasih contoh saja ya. Dimulai dari keluarga inti dulu ya. Misalnya kalau kita panggil ito kita yang lebih tua kakak, sudah mulai ini aneh kan gitu kan. Nanti persoalannya kakak itu jadi membawahi kita gitu kan. Padahal kita hula-hulanya nantinya kan gitu. Itu persoalannya. Kita panggil misalnya namburu kita tante misalnya kan. Nah itu kan jadi persoalan. Padahal jadi tante itu bisa namburu, bisa natulang gitu kan. Padahal namburu itu adalah guru kita. Dalam pertuturan itu Delian Natulu di bawah kita. Bukan di bawah dalam arti hierarki bukan. Tapi secara Delian Natulu itu di bawah kita. Jadi persoalannya di situ. Kita panggil amang buru kita paman atau om misalnya kan. Kan sudah susah. Sama dengan amang muda kita. Berarti amang buru kita sama dengan amang buda kita. Padahal amang buru kita itu boru. Amang buda kita itu rumah tubuh kan gitu kan. Tulang lagi paman juga kan, om juga kan. Jadi karena ini tidak bisa membedakan, Batak itu membedakan semua sehingga Dalihan Natuli itu lengkap di situ. Tulang itu bersikap kepada tulang seperti apa, bersikap kepada amang muda seperti apa, bersikap kepada amang buru seperti apa. Nah itulah Dalihan Natuli itu. Kepada amang muda kita dongat tubuh, kepada amang buru kita, kepada tulang kita, hula-hula kita. Jadi ini memang ini jenius, ini sudah dikatakan tadi oleh Beresai Tulus, jenius luar biasa. Di dalam diri setiap Batak itu terkandung 3 ini, bisa dia sebagai hula-hula, bisa sebagai dongat tubuh, bisa sebagai buru. Karena di satu tempat dia hula-hula, di tempat lain dia dongat tubuh, di tempat lain dia buru. Nah, jadi luar biasa kan? Bisa sebagai pelayan, bisa sebagai teman berdiskusi, marulau, bisa sebagai yang menghormati orang lain, hula-hula gitu kan, bisa sebagai hula-hula yang dihormati gitu kan. Jadi inilah konteksnya, makanya penting gitu. Jadi itu hanya sebagai tambahan saja. Kalau ada sedikit tadi dari Lai Harisan Boni tadi mengenai yang tulang ke atas itu ya. Jadi ada contoh itu, memang di ulaun besar itu kadang-kadang diambil hula-hula itu sampai ke atas. Baru-baru ini kan ada punguan Simbolon sedunia kan, punguan Simbolon di Bali. Nah, mereka ngambil limbong itu sebagai hula-hula, katanya itu rupanya dari atas sekali. Nah ini karena punguan besar menyangkut seluruh Simbolon di seluruh dunia, maka hula-hulanya katanya limbong. Bahkan lebih dari situ, ada lagi silalahi raja katanya itu boru nabulun entah boru siabulunan lah itu kan. Nah itu dari atas sekali itu.
Nah, itu mungkin kalau ulangan besar itu bisa gitu kan. Nah, membuat tugu, margodang dan sebagainya. Jadi itu hanya tambahan saja. Jadi marilah kita ini Naposo ini, generasi Naposo ini bisalah apa namanya? Ya berdiskusi, merenung untuk mencari jalan keluar gimana ya. Yang baiknya itu supaya terbekali gitu saja. Karena kalau tidak, coba bayangkan kalau marga punya tapi tidak tahu pertuturan, tidak tahu istilahnya tarombo misalnya, kan susah kemanapun pergi jadi seperti tadi itu. Nanti dibilang orang, waduh, jadi orang jadi enggan lah untuk akhirnya berdiskusi tentang Batak gitu kan. Jadi hanya dia menyandang marga begitu. Itu aja, terima kasih Maulate. Saya tambahkan sedikit ya. Itu manfaatnya tidak hanya sebatas supaya kalau kita pesta tahu tulangnya siapa, tahu menggurunya siapa, tahu buat tulang, tidak hanya sebatas itu. Oleh Lai Raja Guguk, dari pertuturan itu kita tahu bersikap bagaimana kepada siapa, dan tidak berhenti di situ. Sampai pada lalu apa tanggung jawab kita terhadap orang yang tutur kita itu. Kasih contoh lah yang gampang-gampang. Tahun lalu ada, saya namanya aja lah karena viral, Guru Sihombing, karyawan ADI swasta, meninggal di kosnya. Gak tahu keluarganya siapa. Tapi begitu diviralkan, saya termasuk memviralkan, langsung Pungguan Sihombing ambil alih, langsung dikirim ke kampungnya. Di Bandara Silangit itu PBB Persatuan Pemuda Batak Bersatu sudah siap menjemput, mengantar ke rumah orang tuanya. Coba kalau tidak pertuturan, apakah Pungguan Sihombing akan ambil alih? Kedua, di Bekasi 4 tahun yang lalu ada Guru Perdosi kawin dengan Simatupang. Dari daerah Humbang Hasuntan sana, tapi kami di Bekasi. Pas naik motor terbentur kepalanya ke tembok, meninggal di tempat. Wow. Lai kami ini maaf karya usaha rendahan tambal ban, tapi ini harus dibawa pulang. Maaf nggak ada kemampuan. Tapi dalam 1 hari anaknya 4, tambah dia tambah mayat ini sudah ada tiketnya, bawa pulang kampung. Kalau tidak ada pertuturan, siapa yang mau tanggung jawab begitu? Jadi tidak hanya sekedar sampai siapa yang terima jabar ini nanti bona tulang di pesta, tidak hanya sampai di situ, sampai kepada rasa tanggung jawab. Saya tidak usah sebut yang kasus viral belakangan ini, kita sama-sama tahu lah. Emangnya pengacaranya tahu itu siapa? Hanya karena itu ibunya satu marga dengan dia. Ya, ula-ulanya itu. Tergerak hatinya itu beres saya. Kenal pun tidak sebetulnya. Kalau tidak tahu pertuturan, sampai itu Pak Junaidi nanti bisa menjelaskan di Hokop. Apa itu di Hokop bahasa Indonesianya? Di Hokop itu dia mau berkorban, sekorban-korbannya untuk itu. Yesus mahkokopita sampai menyerahkan nyawa. Kira-kira begitulah. Kalau ditebus dibela lah, dibela ditebus ya. Ya lebih besar dari dibela saya. Ya. Mau berkorban lah ya. Di Hokop. Di Hokop itu. Kalau tidak mengerti pertuturan, mana mau dia capek seperti itu? Nah, tapi kalau dia ngerti, dia mamanya guru ini, saya marga ini, secara batin
saya akan turun tangan. Itu bere saya. Itu tadi yang saya katakan bagaimana tanggung jawab tulang terhadap bere. Ya kalau nggak dihayati sih akan ya lewat aja. Tapi dihayati itu. Nah itulah pertuturan itu. Dan itu banyak di perantauan ini. Waktu saya dulu di Jogja kuliah, kami ada kungan tua di Bangarna. Kalau ada yang sakit, itu langsung 4 marga itu, Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianibak, terjun, paling tidak menjaga di rumah sakit. Kalau yang dapat pertuturan bagaimana? Nah ini banyak generasi muda saya lihat, tapi belum buka suara. Ini ada tulang saya ini, Andreas Sibarani ini, hula-hula saya ini. Saya harap nanti ikut sumbang apa namanya itu, sumbang pendapat. Tadi ada hula-hula saya juga, Raflan Siahaan. Ah ini beliau. Itulah, joinlah supaya kalian lebih hidup begitu. Masih Itu mute, yang masih itu. mute. Siahaan, masih mute. Nah, kenalan kalian. Ya. Ini tulang Horas. saraf. Ini teman. Jangan ditanya teman di mana, tanya di mana yang tidak teman gitu loh. Karena di mana-mana Horas tulang. walaupun dalam apa ini. Jadi untuk minggu sesi berikutnya kami harapkan agar kami yang tua-tua jangan terlalu banyak ngomong lah ya. Ya. Kami amati terakhir ya kami kasih close statement atau apalah namanya. Tadi saya ikut nimbrung itu karena saya lihat sudah diam gitu loh, supaya nggak vakum. Oke, saya ucapkan selamat kepada kita semua, terutama junior Naposo yang mengelola ini. Ya kebetulan anak saya juga ada di situ. Dan memang dari kecil saya tanamkan, walaupun tadi dikatakan pertama meronta, tapi lama-lama saya bawa ke pesta. Mau jalan besar. Ini tulang. Dari situ karena mertua saya itu Bu Sibarani. Tahu ke Sibarani. Nah, ini ada suhunya tulang saya Andreas Sibarani ini. Nah, kenal. Tulang. Ini tulang saya. Ini tulang nyubung saya. Salam semua. Lama-lama dihayati, dan memang saya kan Raja Perhata selalu dapat amplop memang. Ini mereka bagi amplop itu kan, oh enak juga katanya. Sitio suara. Perhata kan selalu konsumsi kan yang prioritas kan. Nah, kira-kira begitulah. Tapi mereka tertarik, asal tertarik aja saya sudah bangga. Iya. Gak usah pintar dulu lah. Itu Iya, seperti bis. Kalau kita naik bis lihat dari luar, itu penuh, gak berani masuk. Tapi coba Anda masuk, lama-lama longgar juga. Ada yang turun dan semuanya. Demikian juga masalah Habatahun ada tanda ini. Jangan lihat dari luar, ribet. Masuk aja dulu, nanti akan tertata sendiri. Oh, tulang. Molong gawe neburu, molong gawe songono. Lama-lama nanti tahu. Saya juga dulu nggak tahu apa-apa. Tapi itu ada yang mengajari saya. Seperti naik bis. Jangan lihat dari luar penuh. Masuk aja dulu. Seberapa yang kita bisa serap, silakan. Kalau nggak keserap, saya juga tadi ditanya buruan juga saya nggak bisa jawab dengan tuntas. Karena saya baru tahu juga. Saya harus belajar dulu. Ini semua buku Batak ini. Karena katanya beli dulu ada yang 30, ada yang 200. Saya baru 25 buku ini. Di grup kita dikatakan ada yang 50, ada yang apa. Masa saya kalah? Saya beli aja lah ini. Beli, ada yang sampai buku bekas nih. Ini gara-gara saran dari Bostang ini, Kamus Budaya Batak. Ini udah buku bekas nih. Saya juga bukan karena tahu, banyak. Enggak. Tapi apa yang saya miliki, itu yang saya beri. Daripada yang saya miliki itu saya simpan. Suatu saat saya sudah pergi, hilang, bagaimana? Makanya saya sudah punya suatu pemikiran. Saya akan menulis apa yang ada di otak saya. Akan saya tulisin semuanya. Masalah nanti itu berguna
terserah, yang penting saya sudah tuliskan semua apa yang saya tahu gitu. Ternyata yang saya tahu itu nggak ada apa-apa. Misalnya kita diskusi di sini, duh, ayo dong, apa ya? Tadinya kita pikir kita sudah tahu banyak. Setelah diskusi, ayo dong, nah tuh apa kalau di pojok-pojok, nyondop ya. Apa yang bisa saya berikan? Saya sekarang umurnya baru 71. Ya kalau Tuhan memberi sampai 80 kuat, kan tinggal 9 tahun lagi. Dari 9 itu 50% tidur, kan? Tinggal 4,5 tahun lagi. Akhirnya harus saya manfaatkan, optimalkan, memberikan apa yang bisa saya berikan. Kira-kira begitulah obsesi saya. Ya, kebetulan sudah pensiun, nggak ada kerjaan di rumah. Jadi, udah, saya kembalikan kepada moderator. Ini Amang Andris mungkin kasih sesuatu nih, Amang Andris. Mute dulu suaranya. Ya. Suaranya tulang sebarani belum. Ya, Horas Amang Buru Bostang lewat Amang Buru Perlindungan Pardosi. Horas tulang. Ya, saya sorry, maaf saya terlambat ya untuk datang ya. Jadi tadi saya di jalan gitu. Tapi menarik untuk menyikapi tadi komen-komen dari Profesor Bostang dan Amang Buru Pardosi gitu ya. Jadi saya cuma pikir satu gini aja. Kita harus bangga sebagai orang Batak. Kenapa? Saya bangga sebagai orang Batak. Kenapa? Karena struktur masyarakat Batak itu sangat organize ya. Jadi sebutan itu bisa beda tergantung hubungan gitu. Jadi dari kecil kita tuh sudah terlatih untuk tahu gitu loh. Ya kebetulan saya certified facilitator untuk design thinking ya. Jadi saya berpikir bahwa di struktur masyarakat Batak itu sudah sangat diatur pola kekerabatan ya, sebutan itu membuat kita tuh terlatih secara sistematis kita berpikir gitu loh. Jadi banggalah sebagai orang Batak ya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Saya tambahan untuk Amang Buru Pardosi dan Amang Buru Bostang tadi. Terima kasih. Horas tulang. Laisiahan nak itu neng. Horas. Horas Amang Buru Pardosi. Sangat bangga do memereng Amang Buru Kon, karena sungguh aktif do di grupon. Jadi bangga juga lihatlah Tulus Pardosi yang sudah memasuki kelas middle lah ya. Masalah apa tahunon luar biasa. Ya luar biasa. Jadi ala Marnonang Naposo ngadong senior 2 tulang raja Amang Buru Pardosi. Apa iba STW setengah tua Naposo daw senior daw. Ala tapu bonus shepherd dak kelas 2. Oh iya, tapu. Jadi sangat bangga tuh Tulus khususnya. Alana isi do Amang Buru pembina teh. Iya. Amang Buru jadi perhata di Jabodetabek sudah luar biasa. HP Uta sianaharo nak garuga ate sian turun di gunungan. Ya. Luar biasa bertanding di ate Amang Buru teh. Pas deh. Terus dibina. Asaboy mo siya perhata lai si Tuluson. Ini Raja Perhata namanya biri. Ya mungkin gimana Jo boy pasahat. Alana sebetulnya kinauna menarik masalah marga adok siap kangen, adok siap pudan, terus berlomba siapa bangan, siapa pudan. Ketepatan kami di Sianon, asian awal sampai itu sonari aman-aman sajodo. Itu orang tetap tersusun rapi. Dan adong merpadan Sianon. Jadi artinya lurus-lurus saja urusan aja lo uji diri John. Jadi sama ini mah tulang. Kembali mah ate Amang Buru, mulai ate. Nauli. Tulang. Gimana Le Pak Pahan dan Le Nenggolan? Ada lagi atau kita tutup secara formal dulu? Ya, kita tutup secara formal dulu lah.
Soalnya sebenarnya enak sih, makin malam makin hangat gitu ya. Iya. Tapi nanti jadi nggak ada batasan kapan record di stop kan? Iya. Mungkin sebentar saja, kalau bisa usul untuk sesi kita yang berikutnya, saya pikir mencoba menindaklanjuti pandangan dari Lai Arnold tadi. Saya pikir kalau dengan contoh yang nyata yang kita bisa berikan, itu akan sangat membantu buat peserta berikutnya, apalagi untuk trik-trik tadi bagaimana kita bisa menyapa seseorang seperti itu. Bagaimana kalau misalnya di sesi yang berikutnya kita ambil 2 atau 4 orang jadi contoh gitu, langsung bagaimana sapaan yang tepat antara satu dengan yang berikutnya, tapi dari peserta Zoom pada saat itu gitu. Jadi ada contoh nyata yang bisa nanti jadi panduan buat kita-kita yang masih belajar, buat yang muda-muda jadi ngerti, oh begini ternyata cara memulainya, sinukun marga, terus tanya kekeluargaan, sampai akhirnya bisa mendapatkan panduan, mungkin hanya semacam contoh saja bagaimana bisa menemukan sapaan yang tepat, tapi tidak hanya soal menyapa sih ya, tapi juga untuk kedekatan kekeluargaan itu. Siap, Mang. Oh, siapa, Mang? Iya. Nanti kita coba konsepkan, Mang. Uli. Jadi, buat? Ya. Sudah? Sudah. Siap. Udah ya. Ya, jadi itu dia, Bima, Paronata Borginon. Banyak hal yang kita dapat, banyak yang kita terima. Semoga bisa menjadi motivasi untuk memahami dan mencintai kebudayaan kita mulai dari Tarombo. Kedepannya kita akan punya diskusi yang lebih menarik lagi dengan contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan oleh para peserta. Jadi sebelum kita tutup, kita akan tutup dengan doa. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan sebuah upasa. Oputa Raja Ijolo, Martukot Siala Gudi, Nadegan Pindukan Nina Parjolo, Idul Si Utonon Nina Dipudi. Hema tutup. Jadi apapun yang sudah dilakukan orang tua kita, nenek moyang kita, percayalah itu yang terbaik untuk suku bangsa kita. Itu aja dulu. Terima kasih. Silakan kepada Pendeta Joni Dipakwan untuk menutup dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dalam Zoom malam ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya budaya Batak Kelihatannya sambungan dari Amang Pakpahan terganggu. Untuk Lai Pakpahan terputus ya? Iya, lagi ke drop sekarang. Tuhan, sudah masuk. Kami berterima kasih Zoom ini bisa berlangsung dengan baik meskipun ada sinyal yang di beberapa tempat itu sangat lemah, dan biarlah untuk pertemuan berikutnya kami bisa bertemu kembali dan bisa bertemu dengan Naposo yang lain lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas semua apa yang kami lakukan. Mari kita terima berkat Tuhan, kasih anugerah Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jadi, Adora Sota Tutup Paronaton, Rapma Hita Madokon Horas Toluhali.
Horas. 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 Terima kasih buat kita semua. Selamat malam. Horas. Iyalah. Ini rekornya udah ditutup, Leh. Udah ditutup. Saya tutup ya recordingnya ya. Sama Tampu Borong tadi yang record soalnya. Siap. Atau mulai tanya, Dini.